Lepaskan aku, lepaskan aku. Xiao Yun tampaknya sedang bermain petak umpet. Xiao Yun. Xiao Yun sedang bermain game perkelahian dengan Erhun. Aku juga mau bermain. Aku juga mau bermain. Dachun, kenapa kamu masuk? Xiao Yun, aku juga mau bertarung denganmu. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu. Aku menang. Dachun, kamu menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa membalasmu? Kepala desa, apa yang kamu lakukan? Dachun, setelah ayahmu meninggal, kamu belum membayar biaya kontrak selama bertahun-tahun. Desa telah memutuskan untuk mengambil kembali tanah ini. Hei, tidak bisa. Tanah ini ditinggalkan untukku oleh ayahku. Boleh saja tidak diambil. Kau cukup bayar 5.000 yuan. Apakah kamu punya uang? Aku tidak punya uang. Hei, jual Liontinggyo-mu. Dan kamu akan punya uang untuk biayanya. Tidak bisa. Ini adalah pusaka keluarga dari ibuku. Ini tidak bisa dijual. Aku tidak punya pilihan. Cari cara untuk meminjam uang sendiri. Meminjam uang? Yuzi pasti punya uang. Daya aku akan pergi meminjam darinya. Wah! Paha yang putih dan halus, lebih putih daripada angsa putih besarku. Liontinggyo-ku. Siapa? Siapa di sana? Siapa di sana? Yuji. Ini aku. Liontinggyo-ku rusak. Di mana ini? Anak bodoh, aku adalah dewa obat. Kita berjodoh. Atrium Selax menganugerah keberuntungan besar. Pahci 13 Jalan Jarum Ilahi Tai. Teknik kebangkitan Istana Ungu. Tangan nadi balik yin yang. Klasik 100 herba kuning misterius. Aku sudah bisa menguasai semuanya. Aku tidak bodoh lagi. Hebat. Sekarang aku akhirnya punya cara untuk mempertahankan tanah yang diberikan ayahku. Dachun, bangun Dachun. Apa sih yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hanya melihatmu mati di depanku. Oh ya, napas buatan. Tapi, napas buatan berarti harus cium orang bodoh ini. Sudahlah, biarkan dia mengambil keuntungan. Yuzi, kenapa kamu menciumku? Kamu, anak bodoh, omong kosong, apa yang kamu katakan? Siapa yang mau menciummu? Kamu sangat dekat denganku tadi. Bukankah itu untuk menciumku? Aku takut kau matimu, jadi aku memberimu napas buatan. Lagi pula, bahkan jika aku mau mencium, aku tidak lagi akan mencium orang bodoh sepertimu. Yuji, kamu sangat cantik. Kamu anak bodoh. Kamu bahkan tahu apa itu kecantikan? Tentu saja aku tahu. Aku tidak bodoh lagi. Kamu tidak bodoh? Kamu sudah bodoh selama 3 tahun. Ada ular di air. Ular, di mana ularnya? Aku digigit ular. Digigit ular belang perak. Harus menyedot bisa keluar. Gunakan lobelia dan herba lain untuk detoksifikasi. Ini digigit ular belang perak. Harus menyedot bisa secepat mungkin. Hei, Chang Dachun. Jangan bodoh. Ular belang perak sangat berbisa. Bagaimana jika kamu juga keracunan? Tidak peduli begitu banyak lagi. Jika kita tidak menyedotnya keluar, kamu pasti akan mati. Bahkan jika aku mati, aku akan menyelamatkanmu. Tidak bisa. Pria dan wanita harus punya batasan. Kalau sampai orang tahu,
Bagaimana aku akan menghadapi orang? Yuzi, ini bukan waktu untuk itu. Sekarang, hidup adalah yang paling penting. Yuzi, bisa ularmu sudah berkurang. Nanti aku akan mengambil beberapa herba dan mengoleskannya padamu. Aku jamin kamu akan baik-baik saja. Kamu anak bodoh. Kamu juga tahu pengobatan. Aku mewarisi warisan Dewa Obat. Tak boleh diketahui oleh sembarang orang. Lebih baik aku tetap berpura-pura bodoh. Haha, kakekku mengajariku. Kakekmu adalah dokter kaki telanjang terkenal di desa-desa sekitar. Tidak heran kamu bisa menyembuhkan racun. Ada apa? Ada apa, Dacun? Aku juga digigit ular. Kamu juga digigit? Tadi, kamu menyembuhkan racunku. Sekarang giliranku untuk menyedot bisa ular. Ah, tidak. Gigitannya ada di tempat sensitif. Wah, tidak. Ini tidak boleh. Tidak. Wah, Dacun, jangan keras kepala. Menyelamatkan nyawa tidak peduli lokasinya. Apakah kamu mengharapkanku hanya diam saja melihatmu mati karena keracunan? Wah, ini tidak boleh. Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa menikah? Wah, Dacun, sudah begini, kau masih pikirkan itu. Jika kamu tidak biarkan aku periksa, kamu akan kehilangan nyawamu. Baiklah kalau begitu. Maaf merepotkanmu. Tahun, jika kamu berani memberitahu siapapun tentang aku menyedot bisa ular untukmu, aku akan menyebarkan kabar bahwa kamu memanggil namaku dalam mimpimu. Yuji, bagaimana kamu tahu tentang mimpiku? Hari itu aku lewat rumahmu. Dalam keadaan bingung, aku mendengar kamu memanggil namaku. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan padaku dalam mimpi? Dalam mimpi, kamu sangat baik padaku dan memberiku semangka dan anggur. Tetapi rumahku tidak menanam semangka atau anggur. Bagaimana aku bisa memberimu? Bukan hasil tanaman. Bukan hasil tanam. Lalu, kamu nakal kecil. Berani menggodaku? Yuzi, kamu wangi sekali. Wangi apanya? Bukankah aku wangi sekarang? Wangi kakak ipar yang baru mandi. Lebih wangi dari mimpi. Nah, itu baru benar. Dan lalu katakan padaku, bagaimana aku memberimu semangka dan anggur dalam mimpi? Aku membuka mulut lebar dan menggigitnya, memeras semangka sampai berair. Ibuku bilang padaku untuk tidak membuang makanan. Jadi aku menjilat sampai bersih. Lalu datang ke rumahku malam ini, akan kubiarkan kamu mencoba semangka dan anggur asli. Mengapa kamu tidak bisa makan di sini? Karena semangkaku dan anggurku hanya diberikan untukmu seorang. Yang lain, aku bahkan tidak akan biarkan mereka melihat. Dakun, kamu membuatku menderita. Aku akan kulit kamu hidup-hidup hari ini. Ah, Erhun. Aku tidak tahu kamu begitu rapuh. Aku hanya mendorong pelan dan kamu jatuh. Hanya dorongan pelan, kepalaku sudah berdarah dan perlu 8 jahitan. Jika hari ini tak patahkan kakimu, aku ganti nama. Hey, Learhun, kau kecanduan menindas orang jujur ya? Chen Yuzi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Kenapa tak berhubungan denganku? Dacun adalah tetanggaku. Terakhir kali kamu mencuri ayamku, aku belum buat perhitungan denganmu. Hei, wanita sialan, berhenti memfitnahku. Hari ini aku akan lumpuhkan dia. Nah, baik. Mau bertarung dengannya ya? Kalau begitu, ayo bertarung. Hah? Benar-benar bertarung? Apa kamu bodoh? Tidak masalah jika kamu bunuh dia. Oh, benar. Aku bodoh. Kalau begitu, aku lumpuhkan kamu. Aku bunuh kamu. Jangan pukul lagi. Li Erhun, kamu begitu tidak berguna, tidak bisa mengalahkan orang bodoh. Dacun, aku salah. Kamu panggil aku apa? Dacun. Kak Chun, aku sudah tahu salah. Ampunilah aku tidak berani lagi. Baik, pergi. Jika aku lihat kamu lagi, aku akan pukul kamu. Aku sudah salah. Aku tidak pernah berpikir kamu yang bodoh ini bisa begitu kuat. Benar, aku bukan orang bodoh lagi. Nah, apakah kamu ingin bertarung denganku malam ini? Berani kamu bertarung denganku malam ini? Yuji, kamu adalah wanita, jadi kamu pasti tak bisa mengalahkanku.
Kamu harus tahu, tidak ada tanah yang habis dibajak. Hanya kerbau yang mati kelelahan. Yuji, jangan meremehkanku. Ketika aku serius, aku pasti akan membuatmu berteriak. Tak terjaga semalaman. Lalu, malam ini, aku harus mencoba untuk melihat membuat siapa tak bisa tidur. Malam ini pukul 12. Datang ke rumahku. Aku akan menunggumu. Aku tidak percaya. Malam ini, aku harus bertarung seru dengan Yuji. Oh iya, aku juga perlu menghasilkan uang untuk beli tanah. Dachun, apa kamu di rumah? Xiao Yun, aku di rumah. Xiao Yun, masuk. Cepat. Oke. Dahun, kamu sudah menyelamatkanku. Aku seorang janda tak penyesuaian. Li Erhon sering datang menindasku. Kalau bukan karena kamu, aku sudah... Xiao Yun, itu semua kebetulan. Aku menikah selama 3 tahun di desa Taoyuan. Aku membawa sial untuk suamiku. Dan punya penyakit jantung. Semua pria hanya ingin memanfaatkanku. Mereka sama sekali tak mau menikahiku. Aku sendirian. Entah suatu hari nanti, aku akan mati di rumah tanpa ada yang tahu. Xiao Yun, kita dari desa yang sama. Aku pasti akan membantumu. Bantu? Kamu benar-benar mau membantuku? Ini tentu saja. Meskipun aku bodoh, tapi aku selalu tepati kata-kataku. Aku tak makan asal bicara. Xiao Yun, mulai sekarang urusanmu adalah urusanku. Kalau kamu tak punya makanan, aku akan memberimu makanan. Kalau kamu sakit, aku akan mengobatimu. Aku tak peduli makanan atau pengobatan. Aku hanya ingin seorang anak yang memanggilku ibu. Dahun, anggap aja membantuku. Berikan aku seorang anak. Berikan aku seorang anak. Xiao Yun, bagaimana kamu tahu aku bisa mengobati penyakitmu? Setelah aku sembuhkan kamu, kamu bisa punya anak. Obati penyakit? Bagaimana kamu tahu cara mengobati? Karena kamu setuju memberiku anak. Sekarang juga sudah larut. Kita harus mulai cepat. Aku masih belum siap. Aku perlu ambil jarum dulu. Dan memberimu beberapa akupunktur. Lalu obati kamu 3 hari. Untuk bisa hamil. Bagus. 3 hari? Itu terlalu cepat. Aku pikir lebih baik aku punktur sebulan. Itu lebih baik. Tidak perlu. Aku sangat hebat. Tidak butuh sebulan. 3 hari pasti berhasil. Ya, kamu begitu hebat. Mungkin Bausat sedikit. Sungguh bisa... Dakun, harapan sisa hidupku. Bergantung padamu. Aduh. Ini, Xiao Yun, apa yang kamu lihat rumah? Kalau mau kamu lakukan ini, aku tak punya cara untuk memberimu pengobatan akupunktur. Kamu masih bisa memberiku akupunktur. Tidak, Xiao Yun. Kalau begini, aku benar-benar tak bisa mengobatimu. Aku bahkan tak bisa lihat titik akupunktur dengan akurat. Nah, tidak perlu kamu lihat. Aku tahu betul. Aku jamin dengan jarum ini efeknya langsung terasa. Xiao Yun, kamu paham titik akupunktur? Kamu juga tahu akupunktur? Lalu kenapa tidak menyembuhkan penyakitmu sendiri? Apa aku perlu mengatakannya? Wanita, terlahir mengetahuinya. Kau yang patuh. Jangan bergerak. Xiao Yun, aku merasa sedikit tidak enak. Apakah akupunktur yang kita bicarakan adalah hal yang sama? Balet, berhenti bicara. Sekarang serahkan padaku.
Hei, Xiaoyun. Kamu salah paham. Akupunktur yang kita bicarakan bukan hal yang sama. Bukan hal yang sama? Apakah itu hal yang berbeda? Maksudku, menggunakan jarum emas untuk menyembuhkan penyakit jantungmu. Kelak kamu tidak perlu khawatir lagi. Ketika waktunya tiba, cari suami dan menikah, lalu punya bayi. Kamu berbohong. Hanya untuk membuatku senang, kan? Mengenai penyakit jantungku, dokter sudah bilang hanya bisa diobati dengan operasi. Oh, dokter barat seperti mereka tak mengerti. Obati kepala untuk sakit kepala, obati kaki untuk sakit kaki. Di mana ada yang salah, mereka hanya memotongnya. Tak seperti dokter tradisional yang sangat mendalam. Hei, Xiaoyun, percayalah padaku. Kau bisa melakukan 13 jalan jarum ilahi Taiyi yang bisa menyembuhkan penyakitmu segera. Jarum ilahi Taiyi? Dahan, kau sungguh pandai membual. Aku tidak sabar untuk perawatan akupunkturmu. Aku ya ingin kamu melakukannya sekarang. Hei, Xiaoyun, seseorang datang. Cepat, minggir. Abaikan mereka. Siapa yang akan mencari orang bodoh sepertimu? Mari berpura-pura tidak ada orang di rumah. Dachun, apakah kamu di rumah? Itu Yungxi. Dia datang untuk menemuiku. Apa yang dia inginkan darimu? Jangan pedulikan dia. Cepat berikan aku beberapa perawatan akupunktur yang kuat. Dachun, aku tahu kamu di dalam. Jadi kalau Madam membuka pintu, aku akan menendangnya. Agar Kamsi dan membuka pintu, aku akan menendangnya. Hei, Anak ini, kenapa dia harus datang sekarang? Tidak bisa. Aku harus bersembunyi. Kalau tidak mulut besarnya, pasti akan menyebarkan urusan kita. Dachun, jangan biarkan dia menemukanku. Yungxi, kenapa kamu datang menemuiku begitu larut? Aku hampir tidur. Dachun, apa yang kamu lakukan di sana? Aku di luar dan telah memanggilmu lebih dari 10 kali. Apakah kamu mengabaikanku? Dachun, kenapa kamarmu harum sekali? Aku baru mandi malam ini. Jadi baunya enak. Tidak, bukan. Bahkan setelah mandi, pria masih bau. Kamu pria bau. Tidak pernah seharum ini. Oh, aku tahu. Apakah kamu menyembunyikan wanita dari desa di rumahmu? Hebat, Dachun. Aku tidak menyangka kamu begitu cerdas. Kamu bahkan tahu cara menyembunyikan wanita. Aku dia, jangan bicara omong kosong. Kamu tak mau bilang? Baiklah, aku akan mencari sendiri. Biarkan aku lihat. Wanita mana yang berani menyelinap ke tempat tidurmu? Hei, Yunxi, kamu datang menemuiku begitu larut. Pasti ada sesuatu yang penting kan? Ayo, cepat beritahu aku. Dachun, ayahku. Ingin aku menikah. Apa? Dia ingin kamu menikah? Dia menerima mahar dari Zheng si tukang daging dari desa tetangga sebanyak 100 yuan dan memaksaku menikahi Zheng yang berusia 40 tahun. Bagaimana ayahmu bisa melakukan itu? Dachun, kita tumbuh bersama dan aku sudah lama menganggap diriku adalah istrimu. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah menikahi orang lain. Jika kamu tidak begitu bodoh dan datang ke rumahku lebih awal untuk melamarku, betapa bagusnya. Yunxi, aku bukan lagi Dachun yang bodoh. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Zheng si tukang daging itu. Tapi ayahku sudah menerima mahar dan bilang harus menikah di akhir bulan. Dachun, apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Ayahmu hanya mengincar mahar 188.000 kan? Jadi,
Aku akan memberinya 28.000. Kamu minta dia untuk menikahkan kita. Tahun, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bahkan jika kamu jual semua barang di rumah, itu tidak akan cukup. Aku bisa menyembuhkan orang. Ya, aku bisa menghasilkan banyak uang. Aku tidak hanya ingin menyelamatkanmu, tapi juga membeli kembali tanah keluargaku. Tahun, jangan bodoh. Hey, Youngshi. Am I trying to add word? Tahun, tak akan kubiarkan ayahku menjual hal yang paling berharga dariku. Hari ini, aku akan memberikannya padamu. Oh, tidak mungkin. Saat kita main rumah-rumahan waktu kecil, aku selalu menjadi istrimu. Jika bukan karena 3 tahun lalu, kamu tiba-tiba menjadi bodoh, aku sudah menikahimu sejak lama. Aku memang adalah milikmu. Tahun, mengapa Choyun ada di lemari bajumu? Itu... Oh, Yonshi. Jangan salah paham. Aku datang untuk menemuinya untuk meminjam benang. Dia tidak tahu di mana itu, jadi aku mencari dan mencari. Dan akhirnya ada di lemari. Aku mengerti. Thank you, sir. Oh, aku ada urusan. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua bermesraan. Aku pergi dulu. Aku rasa menemui Mira lain hari. Aduh, sakit. Oh, Yunshi. Telingaku kisah hampir putus karena kau tarik. Kamu tidak terlihat mesum, tapi hatimu sungguh mesum. Katakan padaku, bagaimana Kyoyun bisa sampai di rumahmu? Kalian berdua berselingkuh. Oh, ya ampun. Aku benar-benar tak punya pemikiran itu padanya. Yongshi, percayalah padaku. Jika aku punya niat terhadap Kyoyun, maka aku akan dilahap oleh hewan buas. Kyoyun sangat cantik dan masih memikat. Apakah kamu tidak tergoda sama sekali? Tapi dia adalah kakak iparku. Aku biasanya memperlakukannya dengan hormat dan tidak berani menatap matanya. Aduh, sakit. Pangsit adalah yang terbaik. Kamu tidak tergoda dengan Kyoyun yang begitu cantik? Kamu pikir aku percaya itu? Bahkan jika Kyoyun cantik, dia tidak bisa dibandingin denganmu. Kamu adalah gadis paling cantik di desa kita. Jika aku menyukai seseorang, orang itu sudah pasti kau. Tahun, bagaimana aku merasa bahwa kamu tidak bodoh? Aku hanya akan memberitahumu. Aku tidak bodoh lagi. Tiba-tiba, aku tidak bodoh lagi. Yunshi, rasakan ini. Oh, Kamu menakutinya secepat kincir beras. Ini semua salahmu. Semua karena kamu menakutiku. Semua karena kamu menakutiku. Nyuri naga akan menyentuh pria bodoh sepertimu. Bahkan jika kamu tidak bodoh lagi, kau tetap punya banyak niat jahat. Choyun sudah pergi. Tidak ada orang lain di sini. Mari kita lanjutkan. Menyebalkan. Baru saja Kyoyun jatuh dari lemari bajumu. Aku hampir mati ketakutan. Sekarang aku tak ingin lagi. Kita bicara lain hari. Aduh, nona tercintaku. Kelembutan dalam suaramu, persis seperti api arang di kompor, hampir melelehkan tulangku. Mengapa tiba-tiba kamu mengesampingkanku? Bukankah kamu bilang akan menikahiku? Ketika kamu menikahiku, aku akan menjadi istrimu. Aku pasti akan melayanimu dengan nyaman. Tachin, kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Ketika kamu menghasilkan uang, kamu harus datang menikahiku. Aku akan menunggumu. Hei, Yungshi, tunggulah aku. Ketika aku menghasilkan uang, aku akan kembali menikahimu. Masih banyak herbal di gunung. Ketika aku punya cukup herbal, aku bisa kembali ke kota untuk mengobati orang. Dah. Kakak sepupu,
kamu sudah kembali dari kota? Aku sudah kembali, Dachun. Tadi malam kakak iparmu memanggilmu. Mengapa kamu tidak pergi? Kakak sepupu, Yuzi adalah istrimu. Memanggilku di tengah malam. Ini tidak pantas. Bagaimanapun, aku harus berjaga jarak. Dahun, aku mohon padamu bantu aku. Biarkan Yuzi mengandung anakmu. Apa, kakak sepupu, apa yang kamu katakan? Maksudku, bantu aku. Biarkan dia mengandung. Kakak sepupu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku adalah seorang bodoh dan semua orang di sekitar tahu. Bagaimana kau bisa membuatku melakukan hal seperti itu? Dahun, kau tidak bodoh secara alami. 3 tahun lalu, karena alasan yang tidak diketahui, kau menjadi bodoh. Kebodohanmu tidak turun-temurun. Garis keturunanku begitu sampai di aku. Cuma punya 1 keturunan. Sekarang saya hampir 40. Saya telah pergi ke kota untuk menemui banyak dokter. Dan dokter semua mengatakan saya tidak ada harapan. Jika garis keturunan berakhir dengan saya akan menjadi pendosa keluarga Zhang. Kakak sepupu, ayo bangun. Kakak sepupu, saya pikir kau tidak sakit. Dokter-dokter tak berguna itu yang salah mendiagnosamu. Kakak ipar Yuzi yang sakit. Jika kau ingin punya bayi, aku cukup beri dia akupunktur. Dahun, apakah penyakit bodohmu memburuk lagi? Kau tidak tahu cara melakukan akupunktur dan menyembuhkan penyakit. Sekarang, hanya kau yang bisa membantuku. Kau muda dan kuat. Mungkin dengan 1 kali kau bisa membuat kakak iparmu hamil. Kakak sepupu, ini jika orang lain tahu, ini reputasi keluarga Zhang akan hancur. Selain itu, ini kakak ipar mana mungkin setuju. Dia setuju. Dia bilang, asalkan bisa punya pewaris keluarga Zhang, dia tidak peduli tentang hal lain. Tolong kasihanilah saya dan bantu saya. Oh, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Aku bilang, boleh ya boleh. Ayo kakak iparmu menunggumu di rumah. Hei, Ayo pergi. kakak sepupu. Kakak sepupu. Dahun, bukankah kita setuju jam 12? Saya menunggumu hingga tengah malam tadi malam, tapi kau tidak datang. Yuji, aku sebenarnya ingin datang kemarin, tapi saya terlalu suka tidur. Begitu menyentuh bantal, saya langsung tertidur. Ketika saya bangun, matahari sudah tinggi. Kau memang orang bodoh yang tak berperasaan. Hidup dengan bahagia, tidur sesukamu dan bangun sesukamu. Tidak seperti saya. Setiap hari saya hanya bisa melihat bintang di luar jendela dengan mata terbuka dan tidak bisa tidur hingga larut malam. Kenapa kau berdiri di sana? Kemarilah. Dahun, katakan kau sudah besar sekarang. Tidur sendirian. Bukankah kau kesepian? Apakah kau ingin memeluk sesuatu yang hangat dan lembut untuk tidur bersama? Benda hangat dan lembut, saya punya itu. Kau punya? Ke rumah saya, ada kantong air panas besar. Isi dengan air panas, bukankah itu hangat dan lembut? Di musim dingin, saya selalu tidur memeluk kantong air panas itu. Kau benar-benar bodoh. Kantong air panas tidak seharum wanita. Tidak percaya? Coba cium. Apakah aku lebih harum daripada kantong air panas itu? Kakak ipar, kau sangat harum. Bunga liar di desa tidak seharum kau. Lalu katakan, apakah saya cantik? Cantik, kau adalah wanita tercantik di desa. Maaf Kiao Yun, jika kau tanya saya juga akan mengatakan kau yang tercantik. Oh, dan Yungxi, kau juga yang tercantik. Lalu katakan, apakah saya punya tubuh yang bagus? Bagus, sangat bagus. Yuzi, pinggangmu sangat ramping. Ada pepatah apa namanya? Willow lemah di angin. Lalu luar dengan wanita secantik saya. Dan dengan tubuh yang bagus,
Apakah kau ingin mengambil kesempatan? Yuzi, kakak sepupu telah memberitahuku bahwa kalian berdua tidak bisa hamil. Itu bukan salahnya. Dokter tak berguna di kota yang salah mendiagnosanya. Ketidakseimbangan nutrisi, penyumbatan rahim. Dan ini membutuhkan jarum ilahi tayi jalur ketiga untuk membersihkan stasis dan menghangatkan rahim. Bukan salahnya. Lalu, masalahnya ada pada saya. Ya, tapi jangan terlalu khawatir. Aku tahu 13 jalur jarum suci tayi dan aku akan menyembuhkanmu dengan beberapa jarum. Kamu anak bodoh. Apakah sih kau sebenar-benar tahu akupunktur? Kamu tidak membohongiku, kan? Aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku cukup memberimu beberapa tusukan jarum. Dahun, kamu perlu bekerja keras. Kakak iparmu bisa hamil atau tidak, sepenuhnya bergantung padamu. Wahai langit di atas, tolong pastikan Dachun berhasil pada percobaan pertama. Lebih baik lagi, biarlah itu kembar. Dan beri aku 2 putra. Baiklah, ayo. Apa yang ingin kamu lakukan? Malam ini, Igor aku akan membiarkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Dahun. Hobi apa ini? Pria macam apa yang langsung memegang kaki wanita? Yuzi, kamu tidak menyadari bahwa aliran darahmu tersendat. Jika kita melakukan akupunktur sekarang, itu akan kurang efektif. Aku perlu memijatmu dulu untuk membiarkan darahmu bersirkulasi lebih baik, sehingga aku dapat... Sangat gatal. Gatal? Oh, sudah larut. Cepatlah bekerja. Kenapa garuk lagi? Dachun gunakan lebih banyak tenaga. Dachun memang bodoh, tapi cukup perhatian. Baik, Lin. Gunakan lebih banyak tenaga. Dari suaranya, Yuzi pasti hamil kali ini. Yuzi, sudah cukup saya pijat. Lihat kaki kecilmu yang merah. Aliran darah sudah teraktivasi. Selanjutnya, mari kita mulai akupunktur. Saya pikir Dachun sangat bodoh. Tapi sepertinya semua pria bertindak sama di sekitar wanita. Yuzi, saya datang. Baik, ayo. Hey Dachun, apa buru-buru celanamu? Sakit? Orang bodoh ini tidak punya rasa pengendalian diri. Dia pasti melukai Yuji. Dachun, kenapa lagi? Sakit sekali. Dachun, saya mohon, lembutlah. Kakak iparmu punya kulit halus. Dia tidak tahan kekasaranmu. Jangan buat kakak iparmu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Yuzi, tahan sedikit lagi. Jarum ini yang terakhir. Tapi akan sangat sakit. Saya tidak mau. Yuzi, sudah setengah selesai. Bagaimana kita bisa berhenti sekarang? Yuzi, saya datang. Sakit sekali. Dachun sebodoh keledai. Apakah dia benar-benar membunuh Yuzi? Dachun, kamu apa yang kamu lakukan? Sepupu, bukankah saya sudah bilang, jika saya beri kakak ipar beberapa jarum, dia akan membaik. Saya hanya mengaku punturnya. Kamu mengaku puntur? Lalu kenapa dia kesakitan? Kalau kamu tidak punya anak, itu bukan salahmu. Itu karena meridiannya tersumbat dan perlu jarum emas untuk membuka. 3 jarum saya merangsang titik akupunktur. Kamu akan bisa hamil dalam kurang dari 3 bulan. Ya ampun. Cahaya emas itu. Apa mereka? Miripnya adalah jarum emas yang terkondensasi dari energi vital saya. Kamu benar-benar tahu akupunktur? Sayang,
Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sekarang perut saya terasa hangat, sama sekali tanpa yang sebelumnya sensasi dingin dan kembung. Yuzi, penyakitmu sembuh. Hidup baik dengan sepupu saya mulai sekarang. Mungkin tahun depan, keponakan saya bisa lahir. Dahun. Jika kamu benar-benar bisa biarkan kakak iparmu beri saya seorang putra, saya bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Kami sepupu saya. Mengatakan hal seperti itu terlalu jauh. Sepupu, hanya beri saya sekitar 100.000. Sepupu saya tidak punya uang. Sedikit uang yang dia bayar tidak cukup untuk menikahi Yungshi. Ya Tuhan, kirim saya wanita kaya. Bagaimana saya sampai ke desa Taoyuan? Wah, wanita kaya di sini. Itu jalan ke desa Taoyuan. Saya dari sana. Nona, kamu dari kota. Apa yang membawamu ke desa Taoyuan? Saya datang ke desa Taoyuan untuk mencari dokter kaki telanjang bernama Li Qingya. Kamu tahu dia? Li Qingya adalah kakek saya. Kamu cucu Li Qingya? Bawa saya ke dia cepat. Kamu mungkin tidak bisa menemukannya. Saya benar-benar perlu menemuinya segera. Kakek saya meninggal 2 tahun lalu. Meninggal? Apa yang harus saya lakukan? Kakek saya menunggunya untuk menyelamatkan nyawanya. Nona, kakekmu sakit? Saya bisa menyembuhkan penyakit. Benarkah? Ini tidak mungkin. Kamu terlihat bodoh. Nona, keterampilan saya lebih baik dari kakek saya. Mengamati, mendengarkan, bertanya, merasakan, akupunktur, meresepkan, saya tak tertandingi di dunia. Lupakan saja. Penyakit kakek saya tidak bisa menunggu. Kamu cucu Li Qingya. Mungkin kamu punya beberapa keterampilan. Ikut saya ke rumah sakit cepat, selamatkan kakek saya. Kakak, jangan terlalu tidak sabar. Perawatan saya memerlukan biaya. Berapa biaya yang harus saya minta? 10.000. 10.000 seharusnya cukup. Paling tidak, jumlah ini. 1 juta. Baiklah, saya akan memberi Anda 1 juta. Apa? 1 juta tidak cukup? Anda ingin 10 juta? Tidak. Bukan itu. Anda ingin 100 juta, kan? Baik. Keluarga cucu saya adalah yang terkaya di Jiangcheng. Jika Anda berani meminta, saya berani memberi. Terakhir biarkan saya jelasin sebelumnya. Jika Anda pun tak bisa menyembuhkan kakek saya, tidak hanya Anda tidak akan mendapatkan uang, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Masuk ke mobil. Sekarang? Masuk ke dalam. Dari Akademi Tabib Kekaisaran, tabib beliau belum tiba. Tuan muda, tabib beliau telah dijemput dengan pesawat khusus ke Jiangcheng. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Tabib beliau sudah di sini. Kakek seharusnya diselamatkan kemudian. Ana pergi menunggu di pintu. Ya... Kakak, Tian Ai, ini adalah ruang kakek, bukan tempat untuk sembarang orang masuk. Mengapa Anda membawa seorang kampungan ke sini, kakak? ini adalah Zhang Dachun dari Keraton Desa Taoyuan, cucu dari Li Qingya. Saya membawanya untuk mengobati kakek. Tian Ai, Amerika sudah kehilangan akal sehat. Ini adalah ruang kakek. Anda benar-benar membawa seorang petani untuk mengobati kakek. Tidakkah Anda lihat? Dia terlihat sangat kampungan. Bagaimana dia bisa terlihat seperti dokter yang terampil? Kampungan. Saya telah kesulitan banyak seperti Anda. Anda mengeksploitasi keputusasaan saudara perempuan saya untuk menipu keluarga Chu, kan? Kakak, 10 tahun lalu kakeknya menyelamatkan kakek dengan obat tradisional. Sekarang kakek sakit kritis. Kami tidak punya pilihan lain. Mengapa tidak membiarkan dia mencoba? Tian Ai, Li Qingya hanyalah seorang dukun. Dia menemukan beberapa obat tradisional dari entah di mana. Lalu datang ultimate orang. Itu hanya mau obligation berkerok penyebabnya. Jika bukan karena dulu ketika kakek menggunakan obatnya, penyakit kakek mungkin
sudah sembuh lam dan keatikan berlarut-larut hingga sekarang semakin parah. Hei! Beraninya Anda bicara seperti itu. Sindrom stagnasi darah kakek Anda disebabkan oleh cedera kepala parah di masa mudanya. Cinan bukan karena obat tradisional kakek saya. Dia sudah lama meninggal. Jang Da-chun, Anda sebenarnya bisa tahu sekilas bahwa otak kakek saya terluka parah. Bukan anestesi Ren. Saya lihatnya sekilas. Kakak, mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkannya. Anda, seorang kampungan dari entah di mana, berani berbicara besar kepada saya, Chu Tiansheng. Biarkan saya katakan, kakek saya adalah kepala keluarga Chu. Penyakitnya diketahui oleh semua dokter terkenal di Jiangcheng. Anda hanya mendapatkan informasinya lebih awal. Saya telah tinggal di desa. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu kepala keluarga Chu. Buka. Dengan trik kecil Anda bisa membodoh saudara perempuan ya. Tetapi membodohi saya. Tidak mungkin. Tian Ai, saya telah mengundang tabib beliau dari Akademi Tabib Kekaisaran untuk membantu. Dia adalah ahli dalam neurologi. Ketika dia tiba, saya yakin dia bisa melakukan keajaiban dan menyembuh penyakit kakek kita sepenuhnya. Sekarang, Berjalan cepat. Ini apa yang serah? Tidak baik. Tekanan intrakranial pasien naik drastis. Harus melakukan kraniotomi segera. Jika tidak ada bahaya hidup. Apa? Cepat. Katakan pada ruang operasi untuk bersiap. Dokter, penyakit ini tidak memerlukan operasi. Saya bisa menggunakan jarum emas untuk membersihkan gumpalan darah di otaknya dan mengurangi tekanan. Dari mana kampungan ini berasal? Mengacau di sini. Orang tua ini sudah lanjut usia, jantungnya tidak kuat. Untuk anestesi kraniotomi, dia terlalu lemah. Setelah kraniotomi paksa dilakukan, dia akan berdarah di tempat dan mati di ruang operasi. Tuan Muda Chu. Sekarang lakukan kraniotomi pada kepala keluarga Chu. Itu satu-satunya cara. Tetapi orang kampung ini punya niat tersembunyi dan menghentikan kami menyelamatkan orang. Tian Ai, cepat. Tendang anak bodoh ini keluar untukku. Tidak operasi. Operasi berarti kematian pasti. Nona Tian Ai, percayalah padaku. Tolong. Pergi. Keluar. Tunggu. Anak ini benar. Tuan Chu. Tidak operasi. Dr. Liao, Anda akhirnya datang. Tuan Chu bertempur untuk negara. Di masa mudanya, meninggalkan cedera otak yang belum sembuh, dinding pembuluh darah. Lebih tipis dari kertas. Jika kita operasi sekarang, tekanan akan melonjak, dan terbeluhan akan sedang sporting car. Seketika pecah. Laurel, Brian Trust is selalu cruel. Dr. Liao pikir... Dr. Liao, mungkinkah benar-benar tidak ada cara lain? Sekte saya memiliki teknik rahasia tertinggi, Our Norni Your Nadromation. 13 jalur jarum suci Taiyi yang mungkin membersihkan penyumbatan dengan Qi sejati. Tetapi teknik ini terlalu berbahaya. Saya hanya mempelajari 3 jalur pertama. Jadi saya hanya bisa mencoba dengan enggan. 3 jalur? Kamu hanya tahu 3 jalur? Lalu kamu tidak ahli. Kamu anak lancang. Beraninya kamu bicara besar. Hanya dengan 3 jalur jarum suci Taiyi, saya memegang posisi tinggi sebagai akademisi. Kamu brengsek. Beraninya kamu meremehkan saya. Hei, Dr. Liao. Saya tidak meremehkan Anda. Tetapi jika kamu hanya tahu 3 jalur, maka kamu tidak sebaik saya. Saya tahu semua 13 jalur jarum suci Taiyi. Omong kosong. Kamu, orang kampungan, mengoceh omong kosong. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Teknik ini, bahkan guru saya, Yes menguasai 5 jalur. Kamu, orang kampungan, berani mengaku tahu semuanya? Diam, kamu kampungan. Tian Ai, lihat siapa yang kamu bawa ke sini. Orang kampungan yang bertani di desa. Berani bicara besar di depan Dr. Liao, begitukah? Kamu kurang bicara. Nona Tian Ai, meskipun saya orang desa, saya benar-benar bicara tahu semua 13 jalur jarum suci Taiyi. Selain itu, saya memiliki keyakinan 100% untuk menyembuhkan penyakit kakekmu. Jika Dr. Liao merawatnya, kakekmu mungkin hanya memiliki perbaikan singkat, dan dalam beberapa menit, dia akan mati.
Sampah. Yang aku berani bicara ke lebih. Percayakah kamu saya akan membuatmu diusir sekarang? Tuan Chu tidak dalam kondisi baik. Kakek, Jangan khawatir. Lihat tabib nasional ini bekerja keajaiban. Dr. Liao, kamu hebat. Dengan hanya 1 jarum, kamu macam-macam kakeknya ya. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Dr. Liao menyelamatkan saya. Dr. Liao, keterampilan medismu tak tertandingi. Sekarang saya merasa sakit bengkak di kepala saya hilang. Terlalu luar biasa. Dr. Liao memang seorang santo medis nasional. Ini adalah keajaiban kebangkitan. Keluarga Chu kami pasti akan membalas Anda dengan berat. Dr. Liao, Anda menyelamatkan hidup kakek saya. Dari seluruh keluarga kami akan melayani Anda dan tidak pernah cukup membalas. 3 jalur jarum suci Tai ini dikombinasikan dengan energi internal unik saya, membersihkan penyumbatan dengan mudah. Kini itu hanya kesuksesan dangkal. Itu hanya menggunakan ki sejati untuk menikin lesi secara paksa. Saya khawatir itu tidak akan bertahan semenit. Pak Tua akan jatuh ke situasi yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Anak muda, kamu bisa makan sembarangan. Tapi jangan bicara sembarangan. Dr. Liao memberi saya kesempatan hidup baru. Bagaimana bisa ada bahaya? Kamu kampungan, apa yang kamu tahu tentang obat? Korek serp sekarang terlihat sebut total. Tidak ada yang balas sama sekali. Baik. Jika kalian semua pikir Pak Tua baik-baik saja, maka berani bertaruh dengan saya. Apa yang ingin kamu taruhkan? Jika setelah 1 menit, Pak Tua pingsan, lalu apa? Maka Tsuchiku akan berlutut dan bersujud 3 kali. Dan menjadikanmu tamu terhormat keluarga Chu. Jika Tuan Chu bermasalah, Monya Ren Liao Changjin akan menjadi murid Anda. Baik. Jika saya kalah, saya akan membiarkan Anda melakukan sesukanya. Anak muda, saya merasa sangat baik sekarang. Kamu pasti kalah. Kakek? Ada apa kakek? Oh tidak. Tuan Chu mengalami sinkop darah. Dia tidak sadar lagi. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya jelas menghitung titik akupunktur. Aliran energi internal tidak ada kesalahan. Bagaimana bisa tiba-tiba membalikkan ki dan darah? Bagaimana ini bisa terjadi? Dr. Liao, kakek saya baik-baik saja tadi. Apa yang terjadi? Minggir. Jika saya tidak bertindak, dia benar-benar akan dalam bahaya besar. Kamu kampungan. Bahkan Dr. Liao tidak bisa menyelamatkannya. Nyawa orang desa. Kamu tidak tahu apa-apa. Kakak, tolong biarkan dia mencoba jarum. Mungkinkah kau ingin melihat kakek meninggal? Baik. Lalu biarkan dia merawat. Zhang Dashun, saya katakan padamu, jika kamu menyembuhkannya, saya akan bersujud terus meminta maaf. Ya, kalau kau diberikan, aku tak akan membiarkanmu lolos. Tetap di samping saja. Kamu? Nona Chu, jangan lupa perjanjian kita. Jalur pertama, kunci Shuangquan. Perkuat fondasi. Jalur kedua, pandu 3 jiwa. Buka meridian Du. Jalur ketiga, hancurkan jet pillow. Buka meridian Ren. Akupunktur apa ini? Mengapa 3 jalur pertama begitu mirip dengan jarum Dewa Tai saya? Mungkin dia benar-benar tahu jarum Dewa Tai. Luar biasa. Sungguh luar biasa.
Mungkin dia hanya berpura-pura. Sembuh. Sembuh secepat itu? Kamu pura-pura mistis. Saya tidak sembuh sama sekali. Kakek, Apa yang terjadi? Saya pingsan tadi. Sangat tidak nyaman. Mengapa sekarang saya merasa kepala lebih jernih daripada muda? kakek, jangan cemas dan jangan terlalu bersemangat. Di mana kamu tuh sih namanya sekarang? Katakan ke segera. Saya sudah baik semua. Sekarang saya merasa kekakuan di kepala hilang sepenuhnya. Siapa dewa yang menyelamatkan saya? Dia? Saya, Chu Hao Yue, telah mengembara setengah hidup, lihat badai besar, tapi tak pernah membayangkan berjalan melalui gerbang neraka bisa kembali. Anak muda, jika bukan karena penyembuhanmu, hidup tua saya ini akan berakhir hari ini. Kakek, apakah kau benar-benar baik? Baik. Tekanan darah, denyut jantung, gelombang otak, semua kembali normal. Patriark Chu memang sembuh. Ini sungguh keajaiban medis. Bagus, sungguh bagus. Anak muda, apakah kamu benar-benar tahu 13 jalur jarum Dewa Tayi? Sudah saya katakan, tapi kamu tidak percaya. Sebelumnya, saya buta. Tak kira kamu begitu muda akan tahu yang hilang lama, jarum Dewa Tayi. Saya adalah Liao Changzi, klaim mahir dalam seni ajaib, Art and Sarsim kata Kronismer. Jika tidak keberatan, ingin jadi muridmu. Dr. Liao, ini tidak boleh. Kamu lebih tua dari saya. Hampir cukup tua jadi kakek saya. Bagaimana bisa saya biarkan kamu berlutut jadi murid? Belajar ada urutan, keahlian ada tingkat. Kemampuan medismu 100 kali lebih baik dari saya. Dari sekarang, saya muridmu. Sobat, saya ingat, kamu bertaruh dengan Zhang Dachun, bukan? Sebelumnya saya buta, tak kenal naga sejati. Kakak Dachun, karena kamu selamatkan kakek saya, itu berarti bagi keluarga Chu, kamu bersehidup baru. Ayah Chu Tiansheng sujud di sini. 1, 2, 3. Dari sekarang, jangan pandang rendah orang desa lagi. Ya, pelajaranmu benar. Kakak Dachun, turut baik sini. Kalau tidak saya hari ini, pasti dalam bahaya besar. Ada cibuk, ditakai mau api. Tetapi, kita ada perjanjian sebelumnya. Budinya tak terlupakan. 100 juta biaya konsultasi. Akan saya transfer segera ke akunmu. Sebenarnya saya tidak bermaksud begitu. Apakah 100 juta tidak cukup? Semakin dijelaskan semakin buruk. Hanya saya sebelumnya ini berarti saya ingin rumah. Ingin rumah? Kakak Dachun, engkau maksud kamu ingin saya menikahimu? Ya, tidak, saya tidak bermaksud begitu. Sebenarnya kamu sangat tampan dan tipe yang hoax store. Peri penuh semangat dan jujur. And selain itu, kamu punya tangan untuk teknik jarum Dewa Tayi yang ahli. Keluarga Chu lebih dari 1 miliar. Uang bagi saya tidak ada artinya lagi. Nah, yang paling saya hargai adalah kesehatan dan hidup. Nona Chu Tianai, apa yang kamu katakan? Dengan kamu saya pasti sehat, hidup panjang umur. Saya Chu Tianai, akan saya menikahimu dengan tubuh saya. Aduh, ini semakin kacau. Saya hanya ingin 300 V untuk menikahi kakak Yunxi.
Ayah saya tidak akan menikah. Saya menolak. Yungshi, kakakmu meminjam uang dari rentenir. Mereka datang menghalangi pintu kami setiap hari. Bagaimana dengan mas kawin Zheng Erhu? Dapat menyelamatkan abangmu. Ayah juga sudah kehabisan akal. Anak, kasihanilah abangmu. Dia adalah abangmu sendiri. Sejak kecil dia telah merawat dan melindungimu. Sekarang dia dalam kesulitan. Kita tidak bisa hanya berdiri dan menontonnya mati. Jika kau menikahinya dan mas kawin diterima, abangmu bisa selamat. Sini juga untuk keluarga Zhou kita. Ayah, semua orang di desa tahu bahwa Zheng Erhu gemar minum, berjudi, dan bermain wanita. Dan dia sering memukul orang. Bukankah kau mendorong putrimu ke dalam api neraka? Ibu dan ayah, aku mohon padamu. Yongshi, hati ayah juga sakit. Tapi keluarga kita tidak punya jalan keluar lain. Kau anggaplah ini sebagai membalas ayah untuk 18 tahun pengasuhan. Selamatkan abangmu. Itu benar-benar sinavian macam. Ibu juga enggan, tapi kita adalah keluarga. Kita tidak bisa hanya menonton abangmu menderita. Ini adalah takdir. Tidak. Aku ingin menikahi Zhang Dachun. Dia bilang akan memberi 280.000 sebagai mas kawin dan datang menikahiku dengan gaya megah. Apa? Zhang Dachun hanyalah seorang bodoh. Bagaimana dia bisa menyelamatkan abangmu? Jika kau menikahinya, maka abangmu tidak punya jalan keluar. Dulu dia sangat pintar. Mungkin suatu hari dia akan membaik. Oh ya ampun. Dosa apa yang telah kulakukan? Kau anak... mertua. Oh, menantu tersayang. Kau sudah datang. Mertua? Menantu? Aku sudah datang. $188.000 sebagai mas kawin. Tidak kurang sepeser pun. Oh, bagus. Bagus. Yunchi, ini yang kubeli secara pribadi untukmu. Gelang emas. Wah, gelang emas yang sangat berat. Anak, kau akan hidup baik setelah menikah. Aku tidak mau. Anak, tidak bisakah kau mendengarkan ayah sekali saja? Yunchi tidak bisa menikah. Abang Dachun, Bodoh besar Chun. Yunshi ini adalah putri keluarga Zhouku. Siapa yang dinikahinya bukan urusanmu untuk setuju atau tidak setuju. Paman Mancang, apa yang kau katakan salah? Dia, Zheng Erhu, mahir dalam minum, berjudi, dan bermain wanita. Dia bisa datang melamar? Jadi mengapa aku tidak bisa bicara? Bukankah ini yang dari desamu, si bodoh besar? Lihat dia, kelihatan bodoh. Apa? Mengurus langit dan bumi. Dan sekarang ikut campur dalam pernikahan putri orang. Si bodoh besar Chun ini telah menjadi bodoh selama 3 tahun. Sepanjang hari mengejar ayam dan anjing. Apa yang dia tahu tentang urusan dunia? Bodoh besar Chun. Kau cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Era apa ini? Di mana ada pernikahan diatur? Bahkan jika kau ingin menikahkannya, kau harus mendengarkan pendapat Yunshi. aku tidak akan menikah. Aku tidak ingin menikahi Zheng Erhu. Andrew dan aku menikah, aku akan menikahi Abang Dachun. Oh, anak. Dia adalah bodoh. Kau juga sedang bodoh. Jika kau mengikutinya, di masa depan kau hanya bisa tidur di bawah jembatan dan mengumpulkan sampah. Bahkan jika aku tidur di bawah jembatan dan mengumpulkan sampah, aku rela. Kau anak tidak berbakti. Apa yang kau bicarakan omong kosong? Lihat Zheng Erhu, dia punya banyak uang. Bahkan jika kau menikahinya, kau masih akan hidup baik. Hei, mertuaku benar. Aku, Zheng Erhu, tidak punya apa-apa lagi. Selain uang. Seorang wanita cantik adalah apa yang dicari seorang pria terhormat. Bodoh besar Chun. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau bisa dapatkan lebih banyak uang mas kawin dariku, tanpa kata kedua, Yunshi akan menjadi milikmu. Bukankah itu hanya uang? Kau benar-benar pikir aku tidak punya
Yo, membual ke langit. Jika kau punya kemampuan, tunjukkan. Lalu perhatikan dengan baik. 10.000. Lalu semua kalian perhatikan dengan baik. 10.000. 20.000. 100.000. Apakah mas kawinmu 108.000? Milikku 178 000. 200.000. Mengalahkanmu dengan 12.000. Berapa 8.000 mengalahkanmu dengan 100.000. Tahun. Ada apa denganmu? Apakah kau menggali tambang emas di gunung belakang? Bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Oh, dalam hidupku aku belum pernah melihat begitu banyak uang. Abang Dachun, hanya beberapa hari dan kau sudah dapatkan begitu banyak uang. Kau benar-benar luar biasa. Yunshi, jangan meremehkan abang Dachunmu. Sekarang aku nggak seperti sebelumnya. Paman Mancang, mahar ini sebesar 285.000 yuan. Apakah cukup untuk menikahi putrimu? Cukup banyak. Hei, mertua. Kamu tidak adil. Kamu jelas-jelas berjanji untuk menikahkan Yunshi denganku. Siapa mertuamu? Jangan bicara omong kosong tentang hal yang belum pasti. Aku belum menerima maharmu. Bawa pergi. Putriku ingin menikahi Dachun. Zhou Mancang, kamu ingkar janji? Aku akan cari kepala desa untuk memintanya menghakimi untukku. Hei! Uangmu lebih sedikit dariku, berhenti sombong. Ambil uang jelekmu dan pergi. Atau aku patahkan kakimu. Kamu brengsek. Tunggulah. Pergi sekarang. Lambat laun. Aku akan buat kamu menyesal. Dachun, putriku akan menikahimu. Hahaha. Dalam beberapa hari, kita akan bertunangan. Hahaha. Aku tak pernah menyangka aku tuh akan bertunangan dengan gadis desa. Kak Dachun, kamu sudah lama menatapku. Belum puas? Kamu sangat cantik. Pria mana yang bisa puas? Sepanjang hidupku, aku tuh tak nakal bosan memandangmu. Kamu pandai merayu. Selalu berusaha membahagiakanku. Kak Dachun, kemarilah. Nona Tianai juga bilang ingin menikahiku. Tapi aku juga ingin menikahi Kak Yunshi. Apa tuh yang harus kulakukan sekarang? Kak Dachun, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu hanya berdiri terpana? Duduklah. Kak Dachun, mulai sekarang ini akan jadi rumah kita. Aku akan rawat rumah dengan baik, agar kamu bahagia setiap hari dan nyaman. Rumah ini terlalu kumuh. Aku akan kerja keras nanti. Agar kamu tinggal di rumah seperti orang kota. Betapapun besar atau indahnya rumah kota, tanpamu, lebih buruk daripada tinggal di rumah kumuh ini. Selama aku bisa bersamamu setiap hari, meskipun seumur hidup tinggal di rumah kumuh ini, aku tetap bahagia. Kak Yunshi? Kak Dachun, kamu sudah mengobati orang di kota, pasti lelah. Tunggu sebentar. Sangat nyaman punya wanita di rumah. Kita sudah bertunangan sekarang, meski belum menikah, tapi di hatiku, kamu sudah suamiku. Kamu kerja keras di luar, dan sebagai tunanganmu, aku harus rawat kamu dengan baik. Ibuku bilang, jika istri cuci kaki suaminya, masa depan mereka akan lancar. Penuh cinta dan kasih sayang. Yunshi? Mulai sekarang, kita sepasang. Kamu tak perlu lakukan hal tak perlu ini. Dan tak perlu ambil air atau cuci kakiku. Yang kuinginkan adalah kamu di sampingku setiap hari berceloteh. Hari-hari depan kita. Pasti lebih manis daripada madu.
Kak Dachun, ini semua tabungan yang kukumpulkan sejak kecil. Total 5.000 yuan. Mulai sekarang dia mari hidup baik bersama. Dan aku akan percayakan semua uangku padamu. Kamu uangmu berikan padaku? Kamu satu-satunya mahasiswa di desa kita. Kamu sudah lihat dunia. Dan aku hanya gadis desa. Penilaianku tak sebaik milikmu. Jadi, uangku harus semua diberikan padamu. Kak Dachun, aku belum lihat dunia. Dan aku tak bisa cari uang. Aku hanya tahu mengatur rumah tangga. Saat kamu sukses nanti, jangan pandang rendah padaku. Aku bodoh selama 3 tahun. Semua di desa panggil aku Big Full Chun. Hanya kamu panggil aku Kak Dachun. Jangan khawatir. Aku tak akan pernah pandang rendah padamu. Kamu calon suamiku, penopangku. Aku bahkan punya anak denganmu dan tua bersamamu. Dachun. Dachun, kamu ada? Changzu, apa yang kamu mau? Kepala desa patah kakinya di gunung. Dia ingin kamu cepat temui dia. Dachun, cepat. Jika kamu tak segera pergi, kepala desa mungkin kehilangan kakinya. Kepala desa patah. Dachun, cepat. Jika kamu tidak segera ke sana, kaki kepala desa akan hilang. Kepala desa sedang dalam bahaya. Jangan hanya berdiri di situ. Kepala desa terluka. Kita tidak bisa menunda lagi. Pergilah cepat bersama Changzu. Dachun, hati-hati di jalan. Aku akan menunggumu di rumah. Changzu, bagaimana keadaan kepala desa sekarang? Kepala desa pergi memetik lingzi di gunung. Dia terpeleset dari tepi tebing. Kaki kirinya terjebak di cabang pohon. Darahnya tak kunjung berhenti mengalir. Ini sangat serius. Kalau begitu, ayo cepat. Ya? Di mana kepala desa? Tepat di depan sana. Bodoh sekali, kau tidak menyangka. Bakal bertemu denganku lagi begitu cepat, kan? Zheng Erhu. Tidak bisa lihat apa? Aku ini Zheng Erhu. Kau, si bodoh yang makan dari 100 keluarga. Dapat sedikit uang, berani mencuri wanitaku. Zhou Yunxi adalah orang yang aku sukai. Beraninya kau merebutnya. Dan kau bahkan menendangku. Hari ini aku akan mengajarmu pelajaran. Supaya kau tahu, bukan hanya alasan mengapa Tuhan Ma punya 3 mata, tapi juga bahwa aku, Zheng Erhu, bukan orang sembarangan. Zheng Erhu, kau berhenti membuat masalah di sini. Kau tidak bisa memberi mahar lebih besar dariku, masih mau menyalahkanku. Liu Changzu, kau ternyata membantu Zheng Erhu, bajingan ini, menipuku dengan cedera kaki kepala desa. Sudahkah hatimu dimakan anjing? Dachun, maafkan aku. Tapi Zheng Erhu bilang, jika aku tidak melakukannya, dia akan menguliti hidup-hidup. Aku takut. Dachun si bodoh besar, bukankah kau kaya? Hari ini, berikan 100.000 yuan padaku sebagai ganti rugi atas penderitaanku. Atau berlutut dan membungkuk 3 kali. Lalu merangkak di bawah selangkanganku. Jika aku memilih keduanya? Keduanya tidak. Maka aku akan membuatmu merasakan sensasi tulang patah. Zhang Dachun, sampah ini berani main pahlawan di depan perempuan. 100.000 yuan, meski tulangnya direbus jadi minyak, tidak akan cukup menghasilkannya. Pasti dia harus merangkak di bawah selangkanganku. Tahun lalu, aku melihat anak tolol ini dengan ingus menetes, merangkak di bawah selangkangan seorang gadis kecil. Merangkak di bawah selangkangan pasti bukan hal sulit baginya. Haha, tidak punya uang? Maka dari bawah selangkanganku kau merangkak. Bos Hu, Dachun si bodoh besar itu idiot, tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku yang melakukan untuknya, oke? Pergi sana, aku ingin dia. Kau mengoceh apa? Ucapkan satu kata lagi, aku juga akan mengulitimu. Dachun, lebih baik kau sendiri yang merangkak, takkan kehilangan daging sedikit pun, yang penting menyelamatkan nyawamu. Cuma dengan berdua saja? Sebentar lagi akan kulihat siapa yang merangkak di bawah selangkangan siapa. Yoho, benar-benar kodok berdandan pengantin. Jelek tapi sok cantik. Hari ini akan kubuatmu merasakan sensasi tulang patah. Ambil dia, anak-anak! Bos Hu, silakan tonton saja. Sampah ini, aku bisa patahkan lututnya hanya dengan 1 pukulan. Dachun si bodoh besar, jangan nangis nanti. Mencari mati. Tidak. Apa yang kalian berdua lakukan?
Mengapa kalian diam saja? Bos Hu, aku tidak bisa bergerak. Bos Hu, aku juga tiba-tiba tidak bisa bergerak. Selamatkan aku, Bos Hu. Apa yang kau lakukan? 2 orang tak berguna. Bos Hu, cepat kemari dan habisi dia. Zhang Erhu, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika berani bergerak. Aku jamin akhir nasibmu tak akan lebih baik dari mereka. Zhang Dachun, kau main curang. Berani-beraninya kau gunakan ilmu hitam pada anak buahku? Memangnya kenapa kalau aku pakai ilmu hitam? Kalau tidak takut mati, maju dan coba saja. Sialan, aku sudah mengintimidasi 10 desa sudah bertahun-tahun. Belum pernah ada yang berani bersikap seenaknya di depanku. Kalau hari ini aku tidak mengulitimu, nama belakangku bukan Zheng lagi. Dachun, hati-hati. Bos Hu, ada apa? Bos Hu, bisakah kau berhenti tertawa? Tidak lucu sama sekali. Bos Hu, tolong selamatkan kami. Aku, sialan. Hahaha, bahkan diriku sendiri tak bisa kuselamatkan. Hahaha. Aku menekan titik tawanya. Ya, kalau dia tidak tertawa selama setengah jam, dia tidak akan berhenti. Dachun, kamu tampaknya sudah berubah. Tentu saja aku sudah berubah. Aku bukan lagi diriku yang dulu, si bodoh kecil yang suka dijahati. Dachun, maafkan aku. Tuan Harimau, orang ini tidak benar. Seluruh tubuhku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Sakit sekali. Kakak Dachun, aku punya ibu berusia 80 tahun. Dan bayi yang masih menyusu harus kujaga. Kasihanilah aku, lapiskan aku. Lucu sekali. Apakah kamu menyerah? Terima kasih atas belas kasihanmu. Kakak Dachun sangat toleran. Kami menyerah. Kami menyerah. Tuan Dachun, aku buta dan tidak mengenali kemuliaanmu. Aku hanya mabuk, bertingkah liar, tidak bermaksud mengganggumu. Terima kasih atas belas kasihanmu, sparing my life. Siapa bilang aku akan melepaskanmu? Apa? Bukankah kau tadi sangat galak? Bukankah kau cukup kejam? Bukankah kau bilang akan mematahkan kakiku? Bukankah kau ingin aku merangkak di bawah? Jika aku melepaskanmu begitu mudah hari ini, engkau mungkin di masa depan mendendam dan mengganggu warga desa. Hei, cahaya emasnya kemana? Tadi jelas kulihat. Mengapa kau menangis? Kau... Aku menekan titik-titik kesedihanmu. Kau tangislah di sini selama 1 jam. Kakak Dachun, aku... Lupakan saja. Kau dipaksa oleh mereka. Jika kau berbohong padaku lagi, aku tidak akan cengulti hidup-hidup. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jika aku berbohong padamu lagi, pakai metode ini untuk menghukumku, buat aku menangis sepanjang hari. Baiklah, pulanglah. Oh Dachun, Dakun. Kepala desa, kau memanggilku? Tentang tanahku, bukankah aku sudah membayar sewanya? Oh, bukan soal itu. Dachun, panen kita tahun ini tumbuh dengan baik. Tapi pemupukan membutuhkan tenaga ekstra. Aku dengar ada yang namanya tak berawak. Maksudmu drone, kan? Ya, benar. Desa-desa lain mereka semua pakai drone untuk memupuk. Cepat dan efektif. Desa kita bisa mencobanya. Pemupukan pakai drone bagus, tapi ku dengar biayanya cukup tinggi. Ya, aku dengar kau kenal dengan Nyonya Chu dari Jiangcheng. Bisakah kau mendapatkan diskon untuk kami? Ya, itu sebenarnya ide bagus. Dia bisa carikan drone murah untuk desa kita. Oh, terima kasih banyak. Tiada masalah. Kakak Dachun, Nyonya Tian Ai. kau keluar dulu? Baik, Nyonya. Kakak Dachun, sudah beberapa hari. Aku sangat merindukanmu. Apakah kau merindukanku? Tentu saja aku merindukanmu. Kalau begitu, bagaimana cara kau merindukanku? Aku merindukanmu dari lubuk hati. Bagian mana dariku yang kau rindukan? Aku rindu rambutmu. Aku rindu wajahmu. Aku rindu bibirmu. Aku rindu pinggangmu. Berhenti bicara begitu. Kalau aku pikir terus, aku tak bisa berhenti.
Sah. Tian Ai, sebenarnya aku datang ke sini untuk minta bantuanmu. Desa kami punya lebih dari 2,000 hektar yang segera perlu dipupuk. Warga membawa semprotan dan bekerja sepanjang hari, tapi tak sampai setengah hektar. Bisakah kau bantu carikan beberapa drone? Jika pakai drone, efisiensi akan meningkat 10 kali lipat. Hanya soal kecil begini, mudah. Grup Chu memiliki perusahaan drone. Aku akan suruh mereka kirimkan beberapa. Dan jika aku travel pilot, mereka akan selesaikan dalam sekejap. Beneran? Hebat sekali. Warga desa tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku tidak peduli cara wargamu membalasku. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana kau ingin membalasku? Terakhir kali kau beri aku 300,000, aku sudah berterima kasih. Kali ini kamu telah membantu desa Taoyuan kami dengan sangat besar. Kami sangat berterima kasih. Aku akan membalas budi ini dengan cara apapun yang bisa kulakukan. Sungguh? Tak, tentu hejana laki-laki sejati harus menepati janjinya. Jika begitu, cium aku sekali. Apa, Nona Tianai? Kau ingin aku menciummu? Ya, hanya itu permintaanku. Cium aku sekali. Bukankah itu hal yang wajar? Nona Tianai ini sekarang sudah cukup, kan? Ini dia, cium aku lagi. Astaga. Nona Tianai, aku sudah menciummu sekali. Dan kau masih minta ciuman lagi? Apa kau mau menciumku atau tidak? Kalau kau tidak menciumku, aku akan... Kakru yang kanan menciumai, aku yang akan menciummu, bukankah itu sama saja? Baru seperti itu. Baiklah, aku hanya bercanda. Aku ada konferensi video, benar-benar tidak punya waktu. Ambil kartu bisnisku. Pergi ke perusahaan drone Huanteng dan temui manajer Zhang. Pergi. Berhenti di sana. Dari mana datangnya orang dusun ini? Apakah Anda tahu tempat apa ini? Asal masuk saja? Bukankah sini perusahaan drone Huanteng? Anda juga tahu ini adalah perusahaan drone Huanteng? Ini adalah perusahaan teknologi tinggi. Hanya para elit kerah putih yang datang ke sini. Anda hanyalah seorang orang dusun. Beraninya Anda masuk ke perusahaan kami? Tidak, saya... Pergi. Orang kampung, kembalilah ke pedesaan. Jangan buat keributan di sini. Anda meremehkan orang. Mengapa dia bisa masuk, tetapi saya tidak bisa? Dia memakai jas yang rapi. Jelas seorang yang sukses. Di sini untuk membicarakan bisnis dengan perusahaan kami. Tepat. Mengapa Anda tidak buang air kecil dan melihat diri Anda yang dusun? Apa salahnya berasal dari pedesaan? Oh, Anda orang kota pikir Anda hebat? Pakaian yang Anda pakai, makanan yang Anda makan, yang mana tidak diproduksi oleh kami pekerja migran melalui kerja keras. Wayang Anda kehatian orang dusun bau? Anda orang desa begitu tangguh. Mengapa datang ke kota? Jika Anda tidak pergi, saya akan membuat Anda, si orang kampung bau, berlutut dengan tongkat. Saya tidak pergi. Nona Tianai mengirim saya ke sini. Apa keributan ini? Ini adalah perusahaan, bukan pasar. Direktur Chen, orang dusun ini mencoba masuk dengan paksa. Perusahaan kami... bukan tempat untuk pekerja migran. Ini adalah perusahaan drone Huanteng, bukan lokasi konstruksi. Anda datang ke tempat yang salah. Apakah Anda Direktur Chen? Nona Tianai mengirim saya ke sini. Nona Chu adalah yang terkaya di Jiangcheng dengan puluhan perusahaan di bawahnya. Perusahaan drone Huanteng kami juga atas namanya. Nona Tianai memiliki aset miliaran, biasanya berurusan dengan hanya tamu terhormat. Anda hanyalah orang dusun. Direktur Chen, saya tidak berbohong. Direktur Chen, lihat. Ini diberikan kepada saya oleh Nona Tianai sendiri. Kita ingat Pikir Sandau adalah pekerja migran yang bodoh. Sekarang Anda menunjukkan kartu nama Nona Chu. Apakah Anda pikir saya bodoh? Ini pasti dicuri. Saya tidak mencurinya. Nona Tianai benar-benar memberikannya kepada saya. Anda begitu agresif. Tidakkah Anda takut Nona Tianai akan mengetahui dan meminta pertanggungjawaban Anda? Meminta pertanggungjawaban? Apakah Nona akan peduli pada orang dusun seperti Anda untuk meminta pertanggungjawaban saya? Saya lulus dari MIT sebagai mahasiswa terbaik. Saya baru saja menjadi direktur teknis di Huanteng. Algoritma inti dari drone terbaru perusahaan dipimpin oleh saya. Kalian berdua buang orang dusun ini untuk saya. Jangan kotori tempat perusahaan kami. Chen Li Hong, apa yang Anda lakukan? Chen Li Hong, apa yang Anda lakukan? Nona Chu, mengapa Anda tidak menelepon untuk memberitahu kami?
Apakah saya perlu memberi Anda pemberitahuan untuk datang ke Huanteng? Sina, recall. Perusahaan... Baru saja ada pekerja migran menyelinap masuk, mencoba mencuri. Saya menangkapnya basah. Pekerja migran ini menyelinap-selinap dan saya menangkapnya. Dia bahkan berlaku keras. Dia pasti mata-mata yang dikirim oleh perusahaan lain. Orang ini sangat berani. Dia mencuri kartu nama Anda dan berbohong tentang mengenal Anda. Dia tidak punya hukum. Apakah Anda berbicara tentang dia? Ya, orang dusun ini. Saya hampir meminta keamanan membuang pencuri ini. Nona Tianai, mengapa Anda memukul saya? Chen Li Hong, Anda buta seperti kelelawar. Tuan ini adalah tunangan Nona Tianai. Apa? Dia adalah tunangan Nona Tianai? Dia hanyalah orang dusun. Pekerja migran. Tidak mungkin. Anda bodoh yang sok, masih berbicara omong kosong. Apakah Anda ingin merasakan dipecat oleh grup Chu dan masuk daftar hitam? Dengan satu kata dari Nona Chu, Anda tidak akan bisa mencari nafkah di Jiangcheng. Nona Chu, maafkan kami. Kami tidak mengenali status Anda. Kami bodoh, maafkan kami. Nona Chu, kami bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan ini dengan keluarga Chu. Mohon kasihan, jangan pecat saya. Maaf. Kakak, saya salah. Saya buta, saya pantas mati. Saya pantas mati. Anda tidak bisa memecat saya. Kakak Datun, apa yang Anda sarankan kita lakukan dengan mereka? Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Saya tidak ingin melihat mereka. Baik, kami akan melakukan semua seperti yang Anda katakan. Beritahu Departemen HR untuk memproses pengunduran diri mereka. Tianya telah dipecat oleh grup Chu. Itu adalah Presiden Chu. Kasihani saya tolong. Sulit mencari pekerjaan hari-hari ini. Kakak, anggap saja saya buta. Maafkan saya kali ini. Keluar. Nona Tianai, saya adalah direktur teknik perusahaan. Algoritma inti drone ini sepenuhnya bergantung pada saya. Anda tidak bisa memecat saya. Ingat, semua petua di dunia ini dapat diganti, kecuali suami saya. Take down. Nona Tianai, tidak. Kakak Dachun, apa Anda puas sekarang? Puas? Sangat puas. Nona Chu dari Jiangcheng mengirim kami 5 drone dan juga 5 pilot untuk membantu kami memupuk. Saya pergi menanyakan. Drone-drone di luar berharga 30 yuan per mu dan kilowat mencukup 500 mil euro. Saya pikir karena Nona Chu sedang membantu saya, dia pasti bisa membuatnya lebih murah. Haruskah kita mengikuti harga 20 yuan per mu untuk membayar Nona Chu? Apa pendapat semua orang? Tunggu, Nona Chu sedang membantu petani. Dia tidak memungut biaya. Tapi saya dengar bahwa yang dari desa tetangga, drone-dronenya hanya berharga 15 yuan per mu. Sekarang Anda minta 20, hei, selisih 5 yuan itu, Anda taruh di kantong sendiri? Tepat sekali. Dasha Chun, Anda tidak bisa menyembunyikannya dari semua orang dan menghasilkan uang kotor. Zheng Shufen, apa yang Aji katakan? Zhao Shufen, apa yang Anda bicarakan? Apakah saya Zhang Dachun orang seperti itu? Karena urusan desa lah. Saya dengan malu pergi menemui Nona Chu. Bagaimana mungkin saya mengambil uang kotor? Itu terdengar lebih baik daripada bernyanyi. Saya tidak percaya dia tidak menghasilkan uang dari kami. Tepat sekali. Tanaman di desa kami sangat membutuhkan pemupukan. Nona Chu tidak berkeras kata-kata dan mengirim kami 5 drone. Biaya bahan bakar dan gaji pilot, Nona Chu bahkan akan menanggung untuk kami. Jika kita benar-benar tidak membayar di masa depan, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Nona Chu, bagaimana saya bisa bertanya? Selain itu 20 yuan per mu, bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya. Nona Chu menjalankan perusahaan di Jiangcheng. Uang kecil kami bahkan tidak cukup untuk mengisi gigi mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan uang kecil ini. Tahun lalu, desa tetangga drone-drone itu hanya berharga 15 yuan per mu. Anda minta 20 yuan segera. Hei, kemana perginya selisih 5 yuan itu? Anda ingin mendapatkannya semua dan taruh di kantong Anda, kan? Drone-drone dari desa Kingshan berbeda. Drone-drone yang Nona Chu kirimkan kepada kami membawa 100 kg pupuk sehari. Drone kecil biasa tidak bisa dibandingkan sama sekali. Itulah mengapa harganya berbeda. Tidak peduli seberapa banyak Anda berdebat, itu tidak berguna. Saya hanya memiliki 10 mu tanah. Paling banyak, saya akan membayar 150 yuan. Menurut pendapat saya, kita bahkan tidak perlu membayar 50 yuan. Kita seharusnya dalam hati diam-diam berterima kasih kepada Nona Chu. Saya tidak akan membayar 1 sen pun. Juga,
Ketika pilot datang ke desa kami, saya tidak akan menyediakan makanan. Benar Dacun mengundang mereka? Jadi tentu saja dia harus bertanggung jawab. Ya. Saya pikir Anda semakin konyol. Nona Chu membantu kami adalah kebaikan. Kita tidak bisa menganggap kebaikannya sebagai hal yang wajar. 20 yuan adalah sikap niat baik. Itu aturannya. Saya pikir, mari kita lakukan seperti yang Dacun katakan. Setiap rumah tangga bayar 20 yuan permu. Bayar. Kepala desa, apakah Anda menerima banyak manfaat dari Zhang Dachun? Biasanya, saya tidak melihat Anda begitu proaktif dalam membela dia. Leluhur kami telah bertani selama generasi, dan itu baik-baik saja tanpa drone. Mengapa repot dengan semua komplikasi ini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Bukankah itu hanya untuk menghasilkan uang dari desa kami? Dashachun, Anda tidak bodoh kali ini. Anda telah belajar menjadi licik seperti monyet, dan bahkan belajar menerima uang suap. Hei, bagaimana kalau ini Dacun? Jangan berbelit-belit dengan warga, langsung saja. Katakan dengan jelas, dan kami akan memberikan uangnya langsung. Bukankah begitu? Anda... Nah, masih di sini? Berpura-pura jahat, mencoba menipu kita? Benar, Zhang Dachun, kau terlalu serakah. Dia membantu kita gratis awalnya. Bagaimana bagusnya itu? Mengapa memberinya uang? Uang terlalu banyak untuk dibakar. Simpan uang ini. Aku bisa memberikannya ke anakku untuk membeli banyak makanan. Kalian semua mengatakan hal-hal ini. Tidakkah hati nurani kalian sakit? Nona Chu datang membantu kita, dan kakak Chun mengaturnya. Namun kalian semua ada di sini membuat komentar sarkastik. Aku bilang kakak Yunshi, kau belum menikahi Zhang Dachun, namun kau di mana-mana membelanya. Tante Zhao, bagaimana bisa kau mengatakan itu? Anak perempuan yang sudah dinikahkan seperti air yang tumpah. Demi seorang pria, kau akan mengatakan apa saja. Oh, kupikir siapa itu? Ternyata dia yang belum menikah. Kekasih kecil. Astaga, aku bilang, uang tunangan kecil itu... Apakah Zhang Dachun yang menipu dan memperdaya untuk mendapatkannya? Apa yang kalian semua katakan? Kakak Chun tidak pernah bermaksud untuk mendapatkan sepeser pun dari kalian. Baiklah, kalian semua berpikir bahwa aku Zhang Dachun mengambil uang, kan? Baiklah. Maka drone ini, aku akan mengembalikannya ke Nona Chu yang menggerakkan kita tidak membutuhkannya. Cari seseorang untuk memupuk sendiri. Ketika pemupukan tidak tepat waktu, hasil panen akan berkurang dan jangan datang menangis padaku. Berhenti bersikap sok di sini. Drone dikembalikan. Keuntungan ini hilang. Setelah menghitung setengah hari, itu akan sia-sia. Jika kau mengembalikannya, ya sudah, Haish. Kami sudah bertani seumur hidup, tidak pernah berurusan dengan drone, dan kami hidup cukup baik. Apakah kau pikir tanpa kau bumi tidak akan berputar? Cepat pergi. Wan tidak ada kata membiarkanmu menghasilkan uang busuk kami. Benar, itu hanya drone. Ada banyak tempat untuk menyewa drone, dan jika bayar, bisa sewa di mana saja. Pura-pura saja. Tanpa bantuannya, kami bisa bertani dengan baik juga. Bodoh Chun, jangan berpikir kami semua sama bodohnya denganmu. Kami tidak akan tertipu olehmu. Ya, itu benar. Siapa yang ingin bantuanmu? Kalian semua. Baiklah, karena kalian... Aku coba segera hubungi Nona Chu untuk mengembalikan drone. Mulai sekarang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan urusan desa Qingyuan. Tapi aku beritahu kamu, drone yang Nona Chu berikan kepada kami berbeda dari milik mereka. Drone-drone kecil itu tidak efisien dan memupuk tidak merata. Ketika kamu menyewa drone-drone ini dan mengalami kerugian, maka kamu akan tahu keputusan hari ini sangat salah. Siapa yang kamu coba takuti? Kami tidak tumbuh besar dengan ketakutan. Baiklah, silakan berbuat semaumu. Nona Chu dengan baik hati membantu kami, dan Dachun bekerja tanpa lelah. Kamu menggigit tangan yang memberimu makan, tidak tahu berterima kasih. Dan kamu masih tidak menghargainya. Baiklah kalau begitu, mulai sekarang, jangan datang kepadaku untuk apapun. Aku pergi. Berhenti berpura-pura begitu penting. Kamu pikir tanpa kamu, desa Taoyuan akan runtuh? Tepat sekali. Kau tidak tahan dia selalu mengikuti Zhang Dachun kemana-mana? Menurut pendapatku, mari kita tetap pada rencana sebelumnya. Hanya kita berdua pergi ke desa tetangga untuk menyewa drone itu. Drone mereka murah dan efektif. Pasti lebih baik daripada yang didapat si bodoh Dachun. Serahkan ini kepada kami, dan kami akan menyelesaikannya dengan cepat dan baik. Baiklah kok, dengan kalian para veteran mengerjakan, uang yang disimpan bisa membeli lebih banyak buku catatan untuk anak-anak.
Si bodoh Dachun masih bilang drone besar lebih baik. Aku pikir dia hanya ingin mengambil keuntungan lebih. Tetap kalian berdua saudari yang dapat diandalkan. Tapi bagaimana jika drone desa Kingshan tidak bekerja? Jika pemupukan salah, tanaman akan rusak. Hei, aku bilang kamu sangat penakut. Desa Qingshan telah menggunakannya selama bertahun-tahun tanpa masalah. Bagaimana mungkin gagal hanya ketika kita menggunakannya? Jangan dengarkan taktik menakut-nakuti Zhang Dachun. Peralatan mereka murah dan bagus. Ketika drone kita tiba, kita akan lihat bagaimana si bodoh Dachun bisa tinggal di desa kita. Kak Dachun, bagaimana mungkin mereka berbuat salah padamu seperti ini? Kamu jelas memiliki kepentingan terbaik desa di hati. Kamu bekerja keras mengatur drone-drone, namun kamu akhirnya disalahkan. Kebenaran akan terungkap. Miranda saat ini dibutakan oleh harga murah. Ketika mereka mengalami kerugian, mereka akan tahu. Tapi aku tidak bisa menerima ketidakadilan ini. Lihat wajah Zhang Shufen, jelas sengaja membuat masalah. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menerimanya. Jangan marah. Aku akan jelaskan kepada Nona Tianai. Semua orang memanggilnya Nona Chu. Benar kamu memanggilnya Tianai? Apakah kamu terlibat dengannya? Oh tidak. Intuisi wanita begitu tajam. Jika aku bilang Tianai ingin menikahiku juga, Kak Yunxi akan marah besar. Kak Dachun mau Kamila berbicara. Apakah aku tepat menebak? Tidak. Kak Yunxi, apa yang kamu bicarakan? Aku... Tunggu sebentar. Sekarang kamu bisa bicara. Jangan berbohong padaku. Aku bisa mendengar detak jantungmu. Kak Yunxi, jangan berpikir berlebihan. Chu Tianai adalah putri dari pria terkaya di Yuncheng. Dia bernilai miliaran. Dia bepergian dengan jet pribadi. Aku hanya anak desa miskin. Bagaimana mungkin seorang pewaris kaya seperti dia tertarik padaku? Lalu mengapa dia membantu desa kita? Dia memberi kami 5 drone dan tidak meminta bayaran apapun. Itu bukan persahabatan biasa. Karena dia baik hati. Dia ingin melakukan sesuatu untuk pedesaan. Aku hanya beruntung bertemu seseorang yang ingin berbuat baik. Benarkah kamu tidak berbohong? Maka kamu jangan panggil dia Tianai mulai sekarang. Kedengarannya tidak benar. Oke. Maka aku akan memanggilnya Nona Chu mulai sekarang. Bagaimana jika aku memanggilmu Nona Yunxi mulai sekarang? Kamu menyebalkan. Manajer Sun, Desa Taoyuan, kita memiliki 2.000 hektar tanaman. Ini bisnis besar. Beri kami 5 yuan per hektar sebagai komisi. Bagaimana? Kami akan memberi kamu 5 yuan per hektar komisi. Manajer Sun, kami adalah perwakilan desa. Setelah kesepakatan ini diselesaikan, kami akan memberi kamu prioritas untuk semua pekerjaan desa di masa depan. Oh, kami orang jujur. 5 yuan per hektar komisi tidak banyak, kan? Kamu tidak akan menolak, kan? Manajer Sun, dia orang yang jujur. Kerjasama kita pasti akan berjalan lancar. Kickback 5 yuan per mu boleh saja. Tapi apakah Anda tahu tarif pasar saat ini? Kami tahu, harganya 15 yuan per mu. Sebelum kami datang, kami sudah menelitinya. Desa Kingshan, bulan lalu harganya seperti ini. 15 yuan per mu? Itu bulan lalu. Hanya drone terkecil yang harganya segini. Saya tahu Desa Taoyuan memiliki lebih dari 2.000 mu tanah yang tersebar sehingga drone besar dibutuhkan untuk efisiensi biaya. Sekarang musim tanam sibuk. Desa-desa sekitarnya semua mencari peralatan drone. Pilot dan drone kami bekerja tanpa henti. Harga sudah naik. Apa? Naik? Naik berapa? 35 yuan per mu. Tidak kurang sepeser pun. Apa? 35? Itu terlalu mahal. Manajer Sun, apakah Anda menipu kami? Oh, Manajer Sun, itu tidak bisa. 15 jadi 35, lebih dari 2 kali lipat. Ini. Paling-paling kami lepaskan kickback. Tolong turunkan harganya untuk kami. Turunkan harga. Ini tarif pasar. Berubah setiap hari. Hari ini 35, besok mungkin 40. Lepaskan tanganmu. Ada apa dengan tarik-menarik ini?
Oh tidak, 35 permu. Besok akan 40. Jika saya kembali dan katakan ini, apakah desa tidak akan gempar? Oh tidak, selesai. Sekarang selesai. Perusahaan kami sudah yang termurah harga di pasar. Jika Anda pikir mahal, cari orang lain. Lihat sekarang, siapa lagi yang mau ambil pekerjaan 2.000-mu Anda? Kepala desa, tolong bermurah hati. Anda bantu kami untuk memohon Zhang Dachun. Biarkan drone Nona Chu kembali memupuk untuk kami. Kami terima 20 yuan permu, kami ambil. Siapa yang membanggakan? Tanpa Zhang Dachun, desa Taoyuan akan hancur. Kali ini, mengapa Anda tidak mengeluh dia ingin uang kotor? Kepala desa. Tolong maafkan kami sekali ini. Manajer Sun dari desa Kingshan, dia naikkan harga. Dia minta 35 yuan permu langsung. Dibandingkan Nona Chu, 15 yuan lebih mahal. Ya, kami tanya kemana-mana. Oh, sekarang musim tanam sibuk. Drone sulit didapat. Bahkan jika ada, harganya menakutkan. Apa yang Anda lakukan sebelumnya? Zhang Dachun berlari amankan sumber daya. Dan kalian memfitnahnya dan mengacaukan. Sekarang terlambat. Jika ingin minta, pergilah mohon sendiri. Kepala desa, demi seluruh desa kami dan lebih dari 2.000 mu tanaman, tolong kasihan, bantu kami sekali ini. Kami benar-benar tahu kami salah. Jika Dachun mau bantu kami lakukan apa saja. Kepala desa, tolong mohonkan untuk kami. Kami mohon. Anda selalu pikir orang lain ingin uang dari Anda. Tapi Anda tidak tahu bahwa uang yang pantas dibuat orang lain adalah hak mereka. Zhao Shufan, bukankah Anda bangga? Anda temukan drone murah dan efektif sudah seberapa hari dan tak satu orang muncul. Kalian bilang dulu Zhang Dachun ingin uang hitam. Sekarang lihat, drone di mana-mana naikkan harga jauh lebih tinggi dari harga Zhang Dachun. Nah, jika tanaman tak segera dipupuk panen tahun ini selesai, bukankah Anda punya solusi? Di mana solusinya? Tunjukkan. Seharusnya saya tak dengar Anda. Jika kita kehilangan panen, bagaimana kita hidup? Ini semua salah Anda. Jika ini tak selesai hari ini, Anda tak bisa tinggal di desa. Semua berhenti bertengkar. Saya pikir kita biarkan mereka berdua pergi cari Zhang Dachun. Benar, Anda mengacaukan ini. Anda pergi mohon Zhang Dachun. Apa yang terjadi? Oke, dengar dari luar semua keributan di dalam. Dan nama saya disebut berulang. Apa yang terjadi? Dachun, tolong bermurah hati. Kami salah. Tolong bantu kami kali ini. Drone dari desa Kingshan, kami tidak mampu membelinya. Mereka benar-benar menaikkan harganya. Tanpa drone segera, tanaman kami akan hancur. Tolong hubungi Nona Chu lagi untuk mengirim drone dan selamatkan tanaman kami. Kakak Dachun, kami buta waktu itu, menyalahkanmu, dan mengacaukan ini. Kami telah berkeliling, berusaha keras. Kami tidak dapat menemukan drone yang cocok. Sekarang semua harapan desa tergantung padamu. Kami mohon padamu, bantu kami kali ini. Dachun, aku tahu kami sangat salah. Tolong bantu kami lagi. Kalau tidak, kami akan menjadi pendosa desa. Jika kami mati, kami tidak bisa menghadapi leluhur kami. Tolong kasihanilah kami, dan pada semua pria desa, bantu kami. Selama kamu membantu kami bisa menjadi pelayanmu. Sekarang kamu tahu memohon pada kami. Di mana kamu sebelumnya? Kamu menunjuk Dachun dan menyebutnya pencari. Anda tak pernah menyangka akan berakhir seperti hari ini. Aku tak menduga ini terjadi. Anda pergi keluar dan berlarian hanya untuk ditampar kenyataan. Kemudian, Anda ketakutan oleh harga tinggi di luar. Bibi, bukankah Anda memanggil Dachun bodoh? Sekarang Anda memperlakukannya sebagai penyelamat? Kata-kata menyakitkan yang Anda ucapkan dulu seperti pisau yang menikam hati Dachun. Sekarang dengan beberapa permintaan maaf dan kata-kata lembut, Anda pikir bisa berperilaku seperti tak ada yang terjadi? Dachun, demi desa Taoyuan kita, maafkan kami sekali ini. Kami salah. Kakak Dachun, kami berlutut untukmu. Maafkanlah. Cukup. Di usia Anda, tak malu berlutut. Dachun, demi desa Taoyuan, karena kita sering bertemu, tolong minta Nona Chu. Kirim drone lagi untuk bantu.
Baiklah, karena kepala desa berkata begitu, maka aku akan pergi memohon Nona Chu kirim drone. Dakun masih bisa diandalkan. Jika bukan karena Anda, desa kita akan hancur tahun ini. Kita seharusnya mempercayai Dachun yang selalu memikirkan yang terbaik untuk desa. Tapi Wak, biar aku belak-belakan dulu. Untuk tanaman warga lain, aku bisa bantu. Tapi untuk Anda, tanaman 2 keluarga Anda selesaikan sendiri. Aku tak bisa bantu. Wu Chunxia dulu. Anda bilang ambil komisi $5. Sekarang Anda bilang kenapa tak ambil? Sekarang Anda hancurkan aku, nodai reputasiku. Anda bilang di era ini, jika tak serakah, Anda cuma bodoh. Sekarang Anda tak mau mengaku. Dan ingin aku, lalu menyalahkanku. Anda. Jadi Anda berdua yang ingin komisi. Sungguh tong kosong nyaring bunyinya. Cukup. Tak punya malu? Untuk beberapa dolar komisi, Anda main-main dengan tanaman desa dan injak kepercayaan semua orang. Tepat. Sepanjang tahun aku jadi kepala desa, tak pernah kulihat orang tak tahu terima kasih seperti ini. Apa desa telah salah pada Anda? Anda lakukan perbuatan khianat seperti ini. Baik. Jadi Anda fitnah Zhang Dachun hanya untuk komisi itu. Dan kami malah percaya Anda. Ternyata Anda sekelompok penjahat egois. Sekarang lihat, Anda berantakan dan bertengkar seperti anjing di sini. Kepala desa, aku... Cukup. Jangan bicara lagi. Mulai sekarang, keluar dari desa. Aduh, sekarang kita kehilangan rumah. Nona Tian Ai, bagaimana? Tekanannya nyaman? Nyaman. Sangat-sangat nyaman. Teknik pijat kakak Dachun benar-benar luar biasa. Aku hampir tertidur. Kalau begitu Nona Tian Ai, tenang dan tidurlah. Tapi jika aku tertidur, siapa yang akan bicara denganmu? Bukankah itu buang-buang waktu indah ini? Selain itu, aku belum menikmati cukup layanan eksklusif kakak Dachun. Oh, Nona Tian Ai. Anda masih memanggilku Nona Tian Ai? Tak bisakah Anda panggil aku Tian Ai saja? Tapi memanggilmu seperti itu, tak pantas kan? Apa kesalahan? Di sini rasanya enak. Dan sedikit lebih tinggi. Tian Ai, tidak, no, tak bisa lebih tinggi. Jika aku lebih tinggi, aku akan buat kesalahan. Dan buat kesalahan, lalu katakan padaku. Kesalahan seperti apa? Aku akan biarkan Anda buat. Jika ada kau buat kesalahan, itu akan jadi kesalahan besar yang tak terperbaiki. Ayo, aku di sini menunggumu. Silakan buatlah. Astaga. Awalnya aku ingin jelaskan hubunganku dengan Yungxi ke Chu Tian Ai, tapi berakhir seperti ini. Kenapa aku tak bisa tahan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Kakak Dachun, kenapa Anda pukul diri sendiri? Ada nyamuk gatal sekali. Aku harus kembali ke desa, ya? Ladang di rumah belum disiram. Jika aku tak kembali, tanamannya akan layu. Wadik kakak Dachun, bagaimana jika Anda datang ke Jiangcheng? Aku datang dengan bus. Butuh 1 jam untuk sampai sini. Ini mobilku. Ambil dan kendalai. Jangan buang waktu di jalan. Anda tak takut aku hancurkan? Ini jelas mobil mewah senilai jutaan. Jika aku tabrak, aku tidak mampu membayar. Jika kamu tabrak, aku akan belikan yang lain. Kendarai sesukamu. Tian Ai, mengapa kamu begitu baik padaku? Aku hanya berasal dari desa miskin dan terpencil, seorang gadis pedesaan, tanpa apa-apa. Aku telah memberimu hal paling berhargaku. Jika aku tidak peduli padamu, siapa lagi? Kamu adalah priaku sekarang. Apapun milikku adalah milikmu. Mobil mana yang milik Tian Ai? Sangat mewah. Benar-benar mobil mewah senilai jutaan dolar. Dicuai mengendarai mobil ini ke desa, bukanlah semua orang akan iri.
Ayo, mari pergi. Berkat Zhang Dachun, desa kita, tanaman tahun ini tumbuh dengan sangat baik. Saat ini, drone 10 kali lebih cepat daripada tenaga manual. Oh, bukankah ini Jolina? Dia untuk peri selama bertahun-tahun. Sekarang dia sukses. Wah, ini adalah Mercedes. Mobil senilai lebih dari 1 juta. Sangat mewah. Jolina, kamu benar-benar banyak berubah. Kamu telah naik ke puncak. Lihat pakaian ini. Berapa harganya? Jika kamu bertani di desa kita, mungkin butuh 10 tahun untuk mengembalikannya. Ini adalah pacarku Lucy Hao. Dia adalah putra keluarga Lu di Jiangcheng. Panggil saja dia Tuan Muda Lu. Hei, aku belum kembali ke desa selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka desa Taoyuan masih sama seperti dulu. Miskin dan usang. Lina, sayang, aku dengar bahwa saat kamu kuliah, kamu berkencan dengan Zhang Dachun. Dia kembali. Mengapa kamu belum kembali? Jika bukan karena Tuan Muda Lu bosan dengan pemandangan di Jiangcheng dan ingin mengalami kehidupan pedesaan, aku tidak akan pernah kembali ke ini tempat miskin, terpencil, dan usang. Untuk mencium bau kotoran sapi padamu. Aku dengar bahwa segera setelah Zhang Dachun lulus, dia menjadi bodoh. Untungnya aku putus dengannya. Jika tidak, si bodoh ini akan menyeretku. Lina, desamu dengan gunung hijau dan air jernih, dinding putih dan atap hitam, jauh lebih menarik daripada atraksi buatan di kota. Aku berencana berinvestasi 1 miliar di sini dan mengubahnya menjadi tempat wisata tingkat 5A. Untuk membantu semua orang mendapat uang besar. Wah, berinvestasi 1 miliar di desa kita. Untuk membangun tempat wisata tingkat 5A, benarkah? Tuan Muda Lu berasal dari Jiangcheng, satu-satunya putra keluarga Lu. Dia memiliki 3 hotel bintang 5 atas namanya, dan kolam renang serta klub. Terlalu banyak untuk dihitung. Desa kita sangat beruntung untuk menarik perhatian Tuan Muda Lu. Aku dengar bahwa desa lain dengan pariwisata pedesaan membagikan amplop merah puluhan ribu selama tahun baru. Jika desa kita bisa melakukan hal yang sama. Kita tidak harus bekerja jauh dari rumah. Ya, saat ini pariwisata tempat wisata sangat populer. Hei, semuanya tenang saja. Aku tidak hanya akan menyediakan uang, tetapi juga mengirim tim profesional untuk mengoperasikannya. Untuk menunjukkan ketulusan, aku bersedia menawarkan 10% saham untuk didistribusikan ke desa. Tapi, dalam segala hal seseorang tidak bisa bertarung sendirian, kan? Mengenai saham, desa perlu menyediakan sedikit dana seakan-akan kita semua memulai bisnis bersama. Oh, Tuan Lu. Itu benar. Tapi aset kolektif desa kita tidak banyak. Penduduk desa kita tidak sangat kaya. Jika investasi ini gagal, siapa yang akan bertanggung jawab? Kepala desa, apa yang kamu katakan? Tuan Muda Lu tidak akan peduli dengan 100.000 atau lebih milikmu. Lihat mobil itu harganya jutaan. Semua pria, wanita, dan anak-anak di desa kita digabungkan tidak mampu membelinya. Aku kembali. Oh, wah. Mobil ini benar-benar mengesankan. Kami telah hidup sebagian besar hidup kami. Dan belum pernah melihat mobil berharga seperti ini. Lihat desainnya, lampu depannya. Mobil ini pasti sangat mahal. Aku mengenali ini sebagai mobil sport asing. Satu harganya 3 hingga 4 juta. Bukankah itu lebih mahal daripada mobil Tuan Muda Lu? Siapa bilang orang dari desa kita tidak mampu membeli? Lihat mobil Dachun. Jauh lebih baik dari mobil-mobilmu. Oh, Zhang Dachun. Bukannya kamu seharusnya bodoh? Bagaimana bisa kamu belajar mengemudi? Shulina. Zhang Dachun, dulu saat kita pacaran, kamu ragu-ragu lama sekali hanya untuk membeli teh susu. Sekarang kamu kembali mengendarai mobil mewah. Tidak ada yang tahu dari mana uangmu berasal. Apakah kamu mencuri atau merampok sedang? Kamu yang mencuri atau merampok. Dachun sekarang sangat ahli dalam pengobatan. Mencari uang mudah baginya. Dia bukan orang bodoh yang sama seperti dulu. Jadi apa jika Zhang Dachun tahu pengobatan? Bukannya kakeknya juga dari desa ini? Dokter kampung? Dan dia tetap dokter miskin sampai mati. Berbohong tentang belajar pengobatan. Akan sembahin hukuman dari langit. Shulina.
Kamu bisa makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Kakek saya berpraktik pengobatan dan merawat banyak warga desa sepanjang hidupnya. Bukannya dia dihormati semua orang? Apa gunanya hormat? Bisakah hormat memberimu makan atau dibelanjakan seperti uang? Lihat dirimu. Setelah lulus, kamu hanya menganggur di desa. Dibandingkan dengan Tuan Lu, kamu jauh berbeda. Satu di surga, satu di tanah. Mobil Dachshund jauh lebih baik daripada mobil Tuan Lu. Kamu bercanda. Mobilnya jelas disewa. Namun dia sudah sewa ke Sebaring. Dan khusus menyewanya dari kota hanya untuk pamer. Hanya mencoba mengesankan saya. Kamu... Biarkan dia bicara. Bagaimanapun, dia masih sama seperti dulu. Setiap kali dia melihat seseorang dengan uang, dia menempel dengan tak tahu malu. Zhang Dachshund, apa maksudmu dengan itu? Lina, lupakan. Ini hal sepele. Mari kita bahas hal penting dulu. Kepala desa, saya berinvestasi di desa Taoyuan untuk mengubahnya menjadi tempat wisata level 5A. Karena semua ada di sini hari ini, mari kita diskusi dengan baik. Membangun area wisata 5A di desa kita adalah berita yang fantastis. Desa kita akan mendukung sepenuhnya. Ya. Jika tempat wisata menjadi populer, kita semua akan menjadi kaya. Saya punya 50.000 yuan. Saya bisa berinvestasi untuk membeli saham di desa kita. Saya tidak punya banyak uang, tapi saya punya 30.000. Saya juga berinvestasi. Beberapa proyek wisata yang saya investasikan di Provinsi Selatan semua menghasilkan keuntungan besar. Mereka membawa hasil yang besar. Penduduk lokal di sana mengikuti saya, dan semua menghasilkan uang besar. Dengarkan, saya katakan padamu, jangan lewatkan kesempatan langka ini, kesempatan sekali seumur hidup ini. Yunshi, adik, apa yang kita... Siapa Tuan Lu ini? Dia ingin berinvestasi mengubah desa kita menjadi tempat wisata? Ya, Kakak Dachshund. Jolina ini membawa Tuan Lu ini, katanya mereka ingin berinvestasi 10 miliar yuan di desa kita. Ada yang tidak beres. Kepala desa, warga desa, saya pikir proyek ini bermasalah. Dahun, bukannya mengembangkan tempat wisata hal yang baik. Kedengarannya baik, tapi saya hanya merasa sesuatu tidak benar. Zhang Dachshund, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Membangun tempat wisata untuk desa kita, bagaimana itu tidak bisa diandalkan? Proyek investasi yang sah, dari evaluasi hingga penandatanganan memiliki prosedur ketat, tapi yang disebut Lu Gongzi ini langsung mengklaim investasi 10 miliar dan ingin warga desa membayar untuk saham. Ikiagdo laporan Kolaichon yang trial atau bukti dana sama sekali. Ini benar-benar terlihat mencurigakan. Kamu menyebarkan rumor. Apakah kamu tahu siapa Lu Gongzi? Keluarga Lu Jiangcheng di Jiangnan. Saat mereka menggerakkan kaki, Jiangnan gemetar. Kamu orang kampung yang bodoh. Berani mempertanyakan mereka? Apa yang kamu katakan? Kita dari desa yang sama. Jika saya orang kampung, lalu kamu apa? Perempuan desa yang cerewet? Kamu... Hei! Apa yang dikatakan Tuan Zhang Dachshund memang masuk akal. Tapi jika saya tidak percaya diri, berani saya janjikan investasi 10 miliar? Villa Jingxiu yang saya kembangkan di Provinsi Selatan sekarang adalah atraksi terkenal di internet. Diterima jutaan turis setiap tahun. Untuk laporan kelayakan dan verifikasi dana, saya punya semuanya. Saya akan keluarkan sekarang juga untuk semua lihat. Ini adalah dokumen resmi. Disebutkan keluarga Lu akan berinvestasi 10 miliar di sini. Apakah itu desa Taoyuan atau desa Kingshan tetangga? Tergantung sepenuhnya pada suasana hati Tuan Lu. Investasi 10 miliar. Ini benar-benar dokumen resmi. Zhang Dachshund, saya bilang padamu, saya tahu kamu berpikiran sempit dan bodoh, tapi kamu bersikeras mempermalukan diri sendiri di depan semua orang. Zhang Dachshund, saya senang putus denganmu dulu. Itu benar-benar yang paling keputusan benar yang pernah saya buat. Orang sepertimu masih berani mempertanyakan kemampuan orang lain? Kamu hanya bodoh. Tidak heran kamu terjebak di desa ini seumur hidup. Orang desa ini tidak mengerti kebijakan pemerintah atau cara kerja bisnis. Itu wajar saja. Dia bermaksud baik, bagaimanapun. Tapi niat baik saja tidak cukup. Dia kurang akal sehat. Ya, dia belum pernah melihat dunia. Mengira uang asli sebagai palsu adalah wajar. Kami pikir penyakit Dachshund akhirnya sembuh. Ternyata kambuh lagi. Jika Ten Lu benar-benar berkuasa, bisakah dia menipu uang kita? Zhang Dachshund tidak tahan melihat saya dan Ten Lu hidup lebih baik. Cemburu pada puncaknya? Benar-benar konyol. Dachshund, kamulah yang salah di sini. Ten Lu sudah menunjukkan pada kami dokumen-dokumen. Mengapa kamu masih membuat masalah? Bukankah kamu menghambat kemajuan desa? Hei, lupakan saja. Dia memang bermaksud baik dan peduli pada desa, tapi metodenya dipertanyakan.
Namun, saya memiliki tidak pernah menjadi orang yang terpaku pada hal-hal kecil. Selama semua orang bersedia mengikutiku, setelah area wisata dibangun, segala kesalahpahaman masa lalu akan lenyap dengan sendirinya. Dachun, berhenti meragukan tanpa alasan dari sekarang. Ikuti Tenlu, desa kita pasti makmur. Lihat Zolina, penilaiannya tajam. Dia sudah lama bersama Tenlu. Saya hanya tidak ingin tetangga kita ditipu. Klaim serius seperti itu perlu bukti yang kuat. Bukti? Bukti seperti apa? Bukankah dokumen resmi ini bukti yang cukup? Bukankah mobil mewah itu bukti yang cukup? Lalu katakan, apa yang bisa dianggap sebagai bukti? Apakah mobil tua sewaanmu? Atau mungkin hanya mulutmu yang hanya tahu membuat kekacauan? Baiklah, Lina. Biarkan dia bicara. Bagaimanapun, dia hanya orang desa, belum pernah melihat dunia nyata. Biarkan dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Setelah area wisata selesai, dia akan secara alami belajar seperti apa kekuatan sejati. Wanita yang menakjubkan. Jelas putri keluarga kaya. Ya, sikapnya, gayanya. Sangat cantik. Tahun. Desa Taoyuan sangat indah. Nah, terakhir kali saya datang, saya tidak sempat menikmatinya dengan baik. Maukah kau mengajak saya berkeliling kali ini? Dachun, siapa dia? Saya adalah tunangan Dachun. Tunangan? Tunangan? Zhang Dachun. Kamu benar-benar mengerahkan semua upaya. Ini pasti aktris yang kamu sewa dengan uangmu sendiri. Aktris? Siapa kamu? Ikaw baik sesuatu konpeng kolfea. Saya adalah tunangan Tenlu dari Jiangcheng. Lu Zihao? Dia? Maksudmu dia adalah Lu Zihao? Kau bahkan tidak mengenalnya. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Empuaris tertua keluarga Lu. Tentu saja saya mengenalnya. Dan kemarin selama penandatanganan perusahaan kami dengan grup Lu, kami bahkan makan malam bersama. Namun Tenlu yang saya temui, pasti bukan pria ini di sini. Tiana Ai, apakah kamu mengatakan di Tenlu ini palsu? Berhenti memfitnah orang. Saya adalah Lu Zihao. Kalian berdua adalah yang palsu. Saya adalah Chu Tianai dari keluarga Chu Jiangcheng, CEO grup Chu. Tanya semua orang yang hadir. Berapa banyak yang tidak mengenal saya? Oh, haruskah saya telepon sekarang juga? Dan mengundang Tenlu asli ke sini. Karena kamu bisa melihat sendiri. Hah? Tidak. Tolong jangan telepon. Jangan telepon. Saya mengaku. Saya bukan Lu Zihao. Saya datang ke sini untuk menipu uang. Apa? Kamu datang untuk menipu kami? Kamu sampah, berpura-pura kaya untuk menipu kami. Kami sebenarnya memperlakukanmu seperti dewa kekayaan. Jadi kamu berencana untuk mencuri uang hasil jerih payah kami. Hampir tertipu 50.000 yuan. Penipuan ini tidak bisa dimaafkan. Tunggu, tidak. Itu dia, Zolina yang menyuruh saya melakukannya. Dia mengatakan pada saya penduduk desa ini belum pernah melihat dunia. Cukup palsukan beberapa dokumen, kendarai mobil mewah, buat skema investasi palsu, dan uang akan datang dengan mudah. Dia memaksa saya melakukan ini. Berani sekali kamu berbohong seperti ini. Adalah kamu yang menyuruhku memerankan seluruh hal ini, berjanji memberiku 3 juta setelah selesai. Kamu bajingan sialan, membuatku menanggung beban untukmu. Aku tidak peduli itu siapa ini. Kita akan menyelesaikannya di kantor polisi. Panggil polisi sekarang juga. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Dachun, ini kesalahanku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Alasan kamu gila waktu itu adalah karena seseorang meracunimu. Apa? Seseorang menyakitiku? Katakan semuanya dengan jelas. Orang yang mengkhianatiku ternyata adalah dia. Aku akan membalas dendam. Nah, Zhang Dachun, kamu ternyata sudah punya tunangan? Katakan padaku. Astaga. Aku dan dia, mana yang akan kamu nikahi? Bisakah aku menikahi keduanya? Mimpi saja.